Hello everyone! Right, so we meet in another podcast and today we're going to talk about more about Nottingham story with our friends. And here kita bilingual dikit ya, karena kemarin kita full bahasa Indonesia ya gitu ya. Soalnya jokesnya banyak yang harus dikeluarin sama bahasa Indonesia sih kemarin gitu. Kita semoga aja podcast kemarin teman-teman suka, makanya kita buat lagi nih yang kedua. Ya, gitu. Ini episode kedua dari kemarin, jadi lanjutannya guys. Jadi kayak kan kita kemarin kan sudah bicara gitu tentang lebih deepnya kayak kita proses berangkat dan lain sebagainya. Sekarang kita ini lebih ke Ismanya kita di sini gitu kan. Mungkin ini yang paling kalian tunggu-tunggu sih gitu. Mungkin lagi cari motivasi gitu kan. Aduh, mau daftar Isma tapi kayak banyak takutnya gitu kan. Tapi kalau kalian dengerin cerita dari kakak-kakak asik, kakak-kakak ya Isma Wordies yang hari ini bareng kita, mungkin bisa banget bawa kalian untuk bisa semangat lanjutin pendaftaran Isma, karena emang bentar lagi dibuka ya, Februari membuka. Jangan lupa jadwal dari Kemendikbud semua itu mulai dilihat, karena sosialisasi ini sedang berlangsung di beberapa daerah di wilayah di Indonesia kayak gitu. Alright, so without any further ado, let's just meet our these friends, Amanda and Davi. Hello. Thank you for inviting us. Okay, so before we continue, please you guys can introduce yourself. My full name is Zulfikar Davi, but you can call me Davi. My major in here is aerospace engineering. Not specifically engineering, but design, business management, and production for aerospace industries, which is I really prefer to study. And my home university is Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, or you can short it with PENS. Bangsa PENS. Iya, jadi keluar. A lot of people say PENS. Tapi saya ITS, because it's near. Iya, dekat memang ya, sebelahan. Dulu part of ITS sih. Bukan salah gue. Okay, so my name is Amanda Firdaus Amir, but our friends in here know me better as Amanda. And same like Davi, I'm also learning about this design, business management, production for aerospace industries. And back in Indonesia, I'm learning in Politeknik Negeri Bali. I'm learning about international business management actually. So it's kind of like a new new environment, new perspective. I learned a lot from him. So like it's whatever Isma said about learning something new, they're not lying at all. Yeah, we literally learn from the scratch about new stuff. But I guess like everyone will experience that. So it's cool. A little bit sneak peek. Ya, sedikit lah gitu. Jadi itu adalah itu sebenarnya sedikit hambatan anak bisnis belajar engineering sih sebenarnya. Karena emang sebenarnya kayak kalau misalkan kita pilih di University of Nottingham itu kan major of study-nya memang dia bisnis sih agak nggak kelihatan nggak sih, tapi memang it is a part of the course inside of the program study yang kita dapat di sini kayak gitu kan. Tapi nggak masalah sih. Iya. Karena ya engineering everything gitu kan. Iya sih, iya nggak masalah. I mean like even though like kalau misalkan kita magang gitu kan, terus kita diam di suatu lokasi gitu, kita kan bisa aja kayak kerja tuh di tempat yang memang fokusnya tuh engineering gitu. Betul. If you want to market those products, you have to know about the product. So I don't really mind, but then if you see it from the business perspective, like itu kayak ada tapi nggak ada tapi kayak kelihatannya nggak ada gitu loh. Kayak apa ya, mereka sebutnya apa sih, lupa aku. Jadi apa kayak yang nggak literally langsung bisa dirasain gitu loh efeknya. That's true. Mungkin nanti kita akan detailin kali ya. Iya, Kan ini kan sekarang Davi partnernya Johan banget karena sama-sama engineering gitu. Dan aku sama Manda gitu sama-sama business. And we both don't have any engineering background, so maybe we're going to talk that later. Okay, so before that, before going here pasti kalian ada kan kayak karena pertama kali kalian datang ke sini, bukan itu dulu. Kita mulai dulu dari yang paling awal, pengumuman. Iya, pengumuman dulu. Because
because we know that in batch 1 ini sebenarnya banyak banget cerita yang asik dan unik gitu loh. Kemarin kan di podcast pertama drama. Iya, korban drama yang benar-benar drama. Soalnya kemarin batch 2 kan, yang batch 2 udah cerita tuh. Mana pengalaman mereka. Oh ya batch 2 yang kemarin, bos yang kemarin. Yang harus belok negara gitu. Belok negara kita itu kan ada namanya di situ. Jadi sekarang kita cerita yang kita balik ini ceritanya. Iya, banyak ya. Siapa nih yang mau sharing dulu? Sharing dulu Anda. Siapa? Mungkin Amanda dulu ya. Aduh, punya aku to be honest drama banget. Drama banget. Jadi a little bit backstory dulu dari aku tahu Isma itu dari salah satu dosen di kampus di jurusan gitu yang kayak mana ada scholarship kayak gini, ada magangnya kayaknya kamu bisa ikut itu dan segala macamnya. Which is itu kayak untuk grand launchingnya Ismafo waktu itu tuh kayak lagi 2 weeks I guess, dan itu kayak waktu kayak dari aku sendiri yakinin mau ikut nggak ya man, gitu kan nyari tahu Isma yang graduate yang undergraduate-nya itu kayak ngeliat mereka di YouTube kayak gimana dan segala macam. Oh ya ternyata ini legit dong programnya gitu kan, programnya legit. Terus kayak nanya orang tua dan segala macam tuh kan kayak harus pas dulu momennya ini, sedangkan kayak lagi 2 minggunya udah grand launching kayak gitu, jadi kayak agak deg-degan. Dan honestly I was such in a rush for that, untuk prepare-nya itu. Jadi pas udah nunggu pengumuman itu kayak bener-bener ini bisa sih dicepetin aja udah kayak gitu. Mental, ya udah capek mental gitu kan, jadi kayak udah kayak aduh ini coba kita hasilnya kayak gimana ya, gitu udah, kan sebenarnya. Tidur besok pagi bangun jadi gitu. Dan jujur kayak coachnya aka komitinya Isma tuh Ismafo ya, kemarin itu kayak memang kayak gimana ya, bener-bener engage sama kita yang belum awardee kan. Kayak di grup tuh mereka tuh selalu muncul, ngasih update, which is kayak ngetis banget gitu, kayak ngasih tau sekarang udah sampai mana itu ininya, sampai mana. Jadi kayak itu deg-degan. Tapi balik ke pengumuman itu, aku inget banget kayak ada 2 window time kemungkinan pengumumannya buat Ismafo itu kan, between jam 10 ya? Jam 10 atau jam 12? Ingat gak? The same. Iya, jadi kayak ada dua coachnya yang bilang 2 hal yang berbeda nih. Terus mereka pun kayak sama ngetis kita juga. Jadi aku tuh bener-bener nunggu jam 10 WIB itu kan jam 11 di Bali tuh. Itu tuh begadang sama teman-teman. Ternyata nggak ada pengumuman gitu kan. Oke, kayak gitu kan. Sumpah Bali ya sih, Bali sama daerah timur tuh kayak mereka tuh udah duluan banget gitu, kayak extra time jadi betul. Nah terus kayak teman-temanku yang nggak daftar yang ikut nungguin itu tuh kayak kita tuh via Discord gitu, jadi rame-rame nunggunya. Dan mereka tuh kayak kesel karena aku bilang aku ngantuk banget loh, entah kenapa aku pingin tidur kayak gitu kan. Terus mereka tuh kayak ya udah kabarin aja besok kayak gitu. Akhirnya aku tidur. Tapi somehow aku bangun jam 1 dan itu nungguin bener kayak wah ini pasti udah ada pengumuman, bisa aku refresh masih nggak ada gitu kan. Terus nggak ada, aku cek yang nggak nyenyak banget tuh. Habis itu aku cek grup yang besar yang award di Ismafo itu pada panik juga kayak bilang kayak coach belum ada pengumuman kayak gitu kan. Terus kayak pasti aku juga nggak ada pengumuman, ya udah nunggu lama banget kan, kayak sambil nonton video dan segala macam. Pas aku refresh tuh udah mulai ada yang bilang, udah ribut tuh grupnya bilang terima kasih banyak ya coach kesempatannya, kita dapat di mana. Mulai kelihatan loh manusia panik nggak sih? Iya mulai panik aku gimana gitu kan. Soalnya kemarin itu kan kayak kita tuh nunggu pengumuman itu nggak kayak pengumuman yang langsung gitu loh, kayak jeder ini wardinya dapat atau enggak, tapi kita tuh nunggu mereka nginput satu-satu kan kemarin. Ya, buat yang nungguin pasti tahu kan, yang benar-benar satu-satu. Jadi kita tuh kayak temenmu udah ada yang keterima tapi kamu masih ngambang gitu kan. Kayak antara enggak atau iya gitu. Pas jam berapa gitu aku lupa, jam 3, jam setengah 3 itu tuh aku lihat dan itu merah. Merah bener-bener. Bilangnya tuh isinya tuh aku masih inget banget, Anda tidak lolos seleksi wawancara kayak gitu. Dan itu kayak wah gitu, kayak bukan maksudnya gimana, tapi aku udah kayak ngerasa put it all effort semuanya. Dan aku ngerasa kayak di kampus tuh udah semuanya kayak digas. Kayak aku ngerasa aktif gitu kan, dan kayak terus kayak mikir wah ini di Ismanya kayak apa dong jadinya. Mereka tuh kayak gimana kuliahnya apa luar biasa gitu kan. Kayak aku juga secapek itu terus nggak dapet gitu kan. Wah emang dah manusia ini ada sedih dikit disappointment.
Terus aku ingat ibuku bangun sholat tahajud gitu kan, dan itu kayak ngomong keluar dari bibir kayak bilang nggak lolos, itu tuh kayak pahit banget. Pasti. Dan itu sama ibuku tuh langsung kayak ya udah nggak apa-apa, mungkin memang bukan rezeki dan segala macam. Ya, kita ngobrol, aku sambil ngeliat di grup tuh bilang ada yang bilang makasih, ada yang bilang ketolak, ada yang bilang makasih, ada yang bilang ketolak, tuh kayak mixed feeling kayaknya di grup itu kan. Terus ada yang bilang masih nunggu gitu, jadi kayak bener-bener iri banget sama orang-orang yang bilang masih nunggu itu. Karena literally kayak mereka masih ada kesempatan gitu kan. Dan dari coachnya juga bilang kita masih input kok, masih ada beberapa namanya yang belum gitu kan. Jadi kayak aduh bete banget nih sebenarnya dalam hati gitu. Habis itu ibuku udah tidur, kayak masih kayak nggak bisa tidur itu, kayak nggak tenang. Dan itu tuh bener-bener kayak bete, kayak ngabarin kampus tuh, kayak nggak pengen gitu loh rasanya, kayak bilang nggak lolos pak bu tuh nggak pengen. Jadi aku juga nggak pengen ditanyain sama mereka, nggak pengen ngasih tau teman-teman. Jadi tuh aku matiin HP, terus tidur. Pas mau tidur tuh kayak bener-bener mikir itu, kayak wah anak-anak ISMA nih kayak apa ya jadinya, kayak mereka tuh seaktif apa gitu jadinya. Habis itu karena aku masih nggak percaya gitu, dan kayak akhirnya mau ngomong ke teman, itu aku nyalain HP, terus aku lihat di HP itu udah berubah lagi jadi warna hijau gitu. Dan itu kayak itu gimana tuh, kayak gimana? ada apa itu kan, soalnya kan tiba-tiba soalnya awalnya ngeliatnya itu di laptop. Terus pas lihat di HP itu kayak kan ngecek nih kan, itu tuh kayak tampilannya kan pasti beda nih, kayak yang di laptop sama di HP. Itu tuh aku ngira beda gitu loh, tapi kayak tiba-tiba yang merahnya itu tuh jadi kayak keterima seleksi wawancara. Terus kayak udah gemeter nih ngelihat kampusnya di mana gitu kan. Terus keterima di University of Nottingham. Terus aku langsung lari ke kamar. Terus kayak nggak jadi dapat, langsung kayak gitu. Dia tuh kayak benar-benar gemeter bangunin mereka gitu. Terus kayak nangis. Habis itu ya udah, jadi kayak dipermainkan aku kayak gitu. Roller coaster ya, habis dari dari kapan? Bingung jadi mulai di mana? Karena kameranya agak meleot tadi ya. Iya, meleot. Gini. Di sini tuh kalau ngomong kayak kenapa yang Nino itu pasti kita ngomongnya meleot. Iya, Nino lagi, gue juga udah ngomong inside joke juga. Iya, Nino. Ya itu inside jokes-nya. Inside jokes ya, Isma Nottingham. Iya, jadi untuk ada kameramen ada. Gua kira fire alarm gitu. Kameramen. Kameramennya pun kaget. kayaknya kita perlu cerita itu juga kan sih. Nanti kita cerita lah. Kita cerita tentang hari ini. Iya, tentang hari ini. Alright. Oke, jadi ya pokoknya gitu. Jadi Keterima pas di ngeliat di University of Nottingham, itu tuh udah gemetar gitu, pegang literally HP-nya gitu udah kayak gini, kayak gitu. Terus akhirnya langsung masuk kamar orang tua, langsung kayak nggak jadi. Itu kayak apa namanya, kayak habis dijatuhin. Iya benar. Gitu kan, udah nggak mau ngomong sama siapa, udah mau lepas dari dunia. Udah melewat. Iya, udah gak mau ngomong sama siapa-siapa. Aku kira aku bisa, udah kayak gitu awalnya kan. Ternyata kayak terus kamu masuk. Karena emang kadang-kadang ada beberapa dari kita yang udah dapet feeling dari interview, karena kalau interviewnya udah asik tuh biasanya kita kayak wah percaya diri gitu. kayak itu bisa deh Iya. gitu. betul. Kalau flow-nya udah bagus itu kan. Iya betul. Oke, Iya gimana Pak? benar. Bapak gimana Pak? Kalau Bapak? Ngomong-ngomongan nih. Ada tuh pengumuman. Iya, ya untuk saya sendiri saya nggak fokus sama aku ya. Aku gue lo gitu ya, semuanya. Gue lo santai bro. Kita jadi Excel aja hari ini. Ya, kita harus ngomongnya pakai bahasa Inggris campuran literally. Jadi anak Jaksel. Jaksel. Not so. Oh iya, Nottingham Selatan. Ini salah satu krunya tuh ada yang langsung ke-trigger. Iya. Oke. Dulu aku tuh nggak yakin mau lolos apa enggak, karena dari interview tuh nggak lancar. Beda cerita. Iya, karena pas itu lagi pagi-pagi, terus aku kan juga di Surabaya itu tinggal di kontrakan, which is banyak anak-anak yang usia yang itu, jadi kayak wah ini nggak prepare ini gitu. Apapun hasilnya ya udahlah, serahin pada yang di atas. Juga bahasa Inggris kalau aku bisa katakan aku tuh kayaknya paling rendah deh responnya. Tapi again bahasa Inggris tuh nggak jadi concern sebenarnya di ISMA. Dan itu baru tahu aku. Itu baru tahu. Nah, itu makanya aku nggak confident saat itu. Dan aku juga nggak consider this program karena aku pas itu lagi ada di kompetisi. Lagi lomba juga. Iya, makanya dari kemarin tuh banyak banget Gini.
Gini guys, jadi ya teman-teman kita ini dua ini itu sama-sama anak-anak berprestasi. Iya, kalau kemarin kita kenalin kalian sama badminton prodigy, piano prodigy. Kalau satu ini robot prodigy nih, ya. yang satunya lagi debate Debate. prodigy, debat, It's always jago debate debat. everyone. Speech juga lah, semuanya lah. Pokoknya berkaitan sama bahasa Inggris. Gitu lah jagonya. Iya. Terus Ya, itu lagi lomba. Nah dulu, ini ada orang di belakang kamera yang lebih kayak ngacauin presentasi. Iya, makanya aku lagi bawa terus dia ngomong lihat mereka. Kocak banget dari belakang. Kamera ini Gimana? Ya itu dari preparation yang tidak matang, Tidak matang, ya. itu muncul tidak confidence. Tidak confidence. Jadi ya udah lah ya gitu. Yang penting lewat lagi. Ini kenapa sih? Stop, kita akan di sini dulu. Ya, lagi Lagi kompetisi. Ini pengumuman nih. Lagi kompetisi. Nah. Juga pas itu lagi ada masalah akunya. Apanya? Kenapa? Pas itu transportasi itu nggak tahu mau ke kota lainnya tuh nggak tahu. Pas itu naik bis, bisnya itu ke decline cardnya. Terus malah ngecharge tapi Buat nyari apa nih? Ya, transportasi tempat pindah. mau pindah tempat, mau cari tempat yang bisa nyaman, bisa Iya, dilihat bisa gitu. nyaman gitu. Oh, Terus oke. ya udah lah ya. Akhirnya nyari wifi lah ya, wifi yang bisa akses website Ismafo Iya, itu. iya. Udah di refresh belum ada hasilnya. Nah, saya itu belum ada hasilnya. Sangat mengerti rasanya tuh. Terus di Telegram gitu, anak-anak pada rame ini jam berapa sih emang? Gitu. Saya di sana jam 12. Ya. 12 siang. Iya, 12 siang. Selisih 11 jam kalau nggak salah. 12 siang gitu. Anak rame, perasaan jam 2 pagi. Literally dunia kebalik ya, Pak? Iya, kebalik. Dunia kebalik ya. Upside down gitu. Upside down. Feelingnya juga upside down. Upside down. Wah, ini keterima apa enggak ya gitu. Terus udah lah, nggak buka lagi sampai sore kalau nggak salah. Sore itu anak-anak udah ada bilang, wah udah hijau nih, wah udah merah, wah selamat ya teman-teman. Iya. Yang kayak Udah ada itu sakit gitu loh. Selamat yang ngelihatnya tuh anjir rese gitu. Iya benar. Rasa makanya kayak grup itu mixed feelings banget dan kemarin tuh semua. Mixed feeling gitu. Ada yang seneng, ada yang Harus lagi sedih gitu sedih ya. Tapi strong di Iya, grup tapi ngomongnya strong, nggak apa-apa. Tapi tuh aku benar-benar kayak apa ya? Benar-benar keren banget sama yang benar-benar kayak sampai benar-benar tadi kayak selamatin yang dapat gitu. Iya. Karena itu literally kayak 1.000 lebih gitu nggak sih kemarin di grupnya yang itunya doang gitu. Aku pada hari itu cuma jadi observer, teman-teman. Aku coba masuk sih, wah selamat ya gitu. Padahal dalam hati deg-degan gitu. Dalam hati deg-degan gitu kan. Terus setelah itu aku buka lah pakai wifi hotel saat itu kan. Buka gitu. Terus kok ada congratulations gitu kan. Congratulations. Apaan nih? Apa nih congratulations? Hijau-hijau gitu. Udah ada bahasa gimana gitu. Iya. Congratulations kayak kebaca. Soalnya di handphone kan nggak kelihatan kalau keterima. Iya, betul. Tapi cuman ada congratulations sama hijau di dotnya. Iya di dotnya. Terus klik this link to Ya, untuk ngelihat kamu untuk masuknya ngelihat masuk di mana. mana Iya. universitasnya gitu. Terus dilihat gitu. Oh, Nottingham. Nanti Yeah, it is my first choice actually. It's your first choice. Is it the same case as Yeah, for yeah. this juga? Oke, ya. I think it's everyone. Iya, Iya, tapi jadi Termasuk favorit sih. Iya. Iya. Ya, udah keterima. Terus mulai kabarin ke guru-guru, ke teman-teman juga gitu. Nah, terus ya akhirnya ada meeting kalau nggak salah kan? Iya. Iya, ada Kita- meeting. Iya, habis itu ada Kita meeting ada dari dibuat pensi. grup juga sama coachnya Iya, sih, langsung- di situ. enggak, disuruh per wilayah, bikin. per wilayah kalau nggak Disuruh salah. Waktu itu kita bikin. masih atas Ismafo UK ya. Iya, Ismafo Grupnya masih UK. Ismafo UK. Jadi Terus habis sudah keterima itu langsung disuruh bikin sama coach Ya. ya kan, langsung ada siapa yang mau bikin nih, langsung ya, bikin. terus tolong masukin coach Langsung- mana ke coach mana. langsung bagi-bagi link banyak tuh. Benar. Iya. Ini Install, orang New Zealand gitu. Iya, Ini ini Australia. Nah, langsung ini UK. gitu kan. UK paling ramai sih. Banyak. ya memang kita paling banyak. UK Iya. paling ramai. Kita UK kita paling banyak. migrasi. Migrasi. Seru-seru. 110 kalau nggak Aku salah. sedih loh, maksudnya kayak udah bilang kayak kemarin kita paling banyak wardinya kemarin. Kemarin. Maksudnya kan kayak udah kita Iya, kita udah kemarin itu Ini loh. udah move year ya. Iya sih. Kita udah mau balik, kita flashback lagi gitu. Flashback lagi. Lagi ya. belum pulang. Oke. Ya, mungkin itu
aja ya. Glimpse. Ya, itu tadi kan sedikit dari batch pertama kita nih kan. Tadi kan udah ada dari Davi juga, dari Amanda juga kan mereka udah point out bahwa kalau ya Dewa Isma ini kayak bahasa nggak terlalu bukan number one priority gitu loh, kayak bahasa Inggris itu bukan number one statement yang harus kalian punya gitu loh. Tapi kalau misalnya kalian punya kemampuan, punya keberanian, pokoknya daftar aja dah. Jangan takut gitu. Paling penting sih kalian cari universitas yang fit sama background kalian. Jadi kalau Tapi misalnya itu nggak paling fit penting, benar. ya paling penting. Ya. You need to talk with your professors, you need to talk to your program studi juga, karena itu nanti akan mempengaruhi sama konversi nilai. Apalagi kalau misalkan mungkin kalau untuk yang semester 7 magang ya. Jadi ada beberapa university yang memang kayak oh ya boleh nanti jadi pengganti magang, tapi kan untuk semester 5 ini dia yang butuh konversi nilai. So that is why UAS kah, UTS kah. So you really need to be considering. Tapi kalau you kayak feeling a little adventurous ya kalian ini kan bisa dilihat ya anak-anak bisnis juga di sini. Ya, tapi cross aja gitu kan. Cross aja. Kayak maaf itu tadi yang diomongin apa ya terusnya cross banget nih kayak gitu. Tapi aku juga belajar bisnis loh di sini. Jadinya kayak gitu ya. Ada insight-nya juga. Ada insight-nya juga. Lean itu. Ada. Lean Six Sigma. Iya. Aduh emang ada sedikit ya. Supply chain. Okay. So after acceptance story from them, masuk nih kita. Ini mulai masuk ke intinya nih. Inti kayak pengalaman kita di sini gitu kan. So it's like what's after your arrival here gitu ya. Jadi what's after like gitu ya. Jadi kalau di sini kalau ada lagunya what's after like, kalau kita what's after your arrival in Nottingham. Kita perjalanan jauh banget, kita harus ke Indonesia, Istanbul, and then dari Istanbul kita ke Birmingham, habis dari Birmingham kita naik coach untuk ke Nottingham gitu ya. Dan di Birmingham itu pertama kali kita ketemu sama Pak Bagus. Baru ketemu tuh udah pegang kamera gitu kan? Udah inget pertama kali. Yang paling aku inget sih sebenarnya ya kalau misalnya masalah datang gitu kan ya. Mungkin teman-teman dulu cerita dah, baru nanti aku cerita. Kayak biar masuk. Biar masuk. Kayak misalnya dari di bis pas pertama kali datang di Birmingham dah. Atau enggak mungkin di jalanan. Dia di pesawat dulu ya. Oh iya. Kebetulan nih, lupa. aku literally duduknya sama persis kayak gini sama dia, terus seatmate kayak gini. Oh iya sama. Sebelahku Amanda pas itu. Oh wow. Sebelah aku rada rese. Bukan rada rese sih, pendiam. Pendiam kenapa? Bisa diceritain ini. Ada funny side story gitu waktu itu salah. Di saat itu ada makanan enak ya. Nasi goreng. Menurut aku dan temanku yang lain Itu enak gitu. Tapi aku sendiri tuh mabuk gitu. Mabuk pesawat. Hati-hati. Mabok pesawat. Terus nggak kurang minum intinya kayaknya kurang tidur deh. Kurang tidur. Di situ kan kayak di hotel kan gitu ya. Kayak kepikiran. Nggak bisa tidur. Besok nih ke UK nih. Ke UK nih. Iya, pas itu juga bertiga aku tidurnya sama Joseph sama Adrian. Oh iya. Aku bagian yang tidur bertiga. Iya. Jadi kasihan juga kalau Joseph itu ya aku ngalah lah tidur di sofa. Terus tambah nggak bisa tidur kan. Ya pas di pesawat mabok. Nggak enak makan lah, nggak enak semuanya. Jadi semuanya the one who paling panik itu ya Amanda. Iya, soalnya itu flightnya panjang banget kan. Dan dia tuh kayak belum ada sejam, kayaknya belum ada 30 menit tuh udah kayak diem. Maksudnya kita pertamanya kita cicat banyak. Iya, cicat banyak ribut gitu kan. Terus tiba-tiba dia hening gitu kan, terus kayak bener-bener itu tidak apa-apa. Dan pas udah minta flight attendant-nya obat gitu, mereka tuh bilang nggak bisa ngasih obat sembarangan kalau nggak ada dokter prescription kayak gitu. Jadi kayak panik lagi nih aku. Jadi kayak wah orang sakit panjang banget. Iya sih guys, kayak penting gak sih kayak kita perjalanan jauh kayak kita berangkat tuh penting banget sih bawa obat kayak anti angin, tolak angin. Itu penting banget sih. Betul. Dan bawa ya itu, di backpack kalian ya itu ya jangan dibahas di bagasi. Aku juga taruh di bagasi, makanya gini ya siapa yang punya jadi di planning ahead semuanya. Kalau misalnya punya Vika nggak sih? Vika penyelamat bisa tidur akhirnya. Maksudnya ada makan lagi enak alhamdulillah. Balik lagi. Padahal sebenarnya enak kan makan yang dia skip itu. Kayak sama aku udah kayak ada ingat sih kayak kan kita kan kemarin naik Turkish Airlines gitu kan. Ada satu makanan dari Turki yang khas gitu, yang iya. Apa kayak semacam roti. Hummus, iya.
Hamas. Iya. Hamas. Yang Telur. kayaknya itu di mana-mana ada nggak sih? Enggak. Apanya dia? Oh, namanya? Arab iya. Dia dari Timur Tengah, Hamas. Oh iya iya. Menurut kalian gimana itu? Kalian yang nggak sih itu? Aku lupa sih. Itu Oh, iya. kacang-kacangan. Oh kacang Oh, kacang. kacang-kacang. Yang kacang itu. Iya. Yang kacang. Rasanya Suka kayak sih. Aku lebih suka rotinya sih. Roti yang dibagikan pakai itu loh. Oh, Itu iya, enak. itu enak, Oh, itu iya, enak itu sama lebih kejunya. enak. Kalau aku suka sama kejunya juga, itu selalu jadi appetizer. Kalau dessert apa Tapi appetizer? kejunya dingin. Iya, iya, iya. Preman dingin. Beda rasa ya. Beda rasa. Teksturnya beda. Iya, Iya. Oke, so itu tadi side story, Side story di dari pesawat. penerbangan ya, Iya. setelah penerbangan panjang. Terus sampai nih kita di Birmingham International Airport. Birmingham International Airport, ya kan? Oke. Nah, first impression nih dingin. Gua langsung deh. Brrrr, gitu kan. Oh wow, Itu UK gitu kan. kita disambut dengan cuaca yang Cuaca. berangin. Padahal Tapi itu masih sunny. belum Tapi winter. sunny, tapi sunny. Sunny. That's what makes that first day of us here itu special. Iya. Special, benar. Bener-bener karena emang kalau kita pikirin seminggu pertama kita di sini Itu Sunny Sunny banget ya, sunny mendukung banget. banget lah. Di UK Cuman mendung tuh nggak ada. ya namanya orang Indonesia baru ada perubahan cuaca ya dingin Dia coy, dingin. dingin mau gimana pun juga dingin. Ya suhu rata-rata 15 16 gitu. 15 Iya, pas udah- kita datang. pas ya, udah Tapi pas datang pagi 14. tuh 7 Iya, 7 bisa sih, 7 bisa, 10 10 bisa. Aku pengen cerita dikit nih. Apa tuh, Yang apa tuh? waktu kita baru nyampe sini kan kita punya student mentor kan. Iya. Dan aku tuh inget salah satu student mentor tuh kayak jemput kita untuk ke first class nih, kita tuh literally kayak pakai baju kayak Johan kayak gini, cuma Oh, satu tipis, iya, iya, iya. tipis. Oh, iya, iya, Kita tuh iya. udah kayak literally kayak tebel-tebel gitu loh, berlapis-lapis gitu kan. Udah iya. Dan itu tuh kayak berapa ya? Kayak 13, 12 tapi Iya, kayak 13, itu 12. masih belum biasa gitu loh. Belum Tapi biasa. sekarang kita udah kayak minus berapa tuh? Udah. Maksudnya udah Udah kayak gitu. Iya, udah kayak Iya, gini-gini iya. aja. Udah kayak gini, kita udah biasa sih. Iya, Udah kayak jadi warlock. kalau Kayak- flashback Iya. tuh kayak wah tuh Kayak kita- banget ya kemarin gitu Iya, berarti iya. outfitnya gitu. Ada Tapi nggak khawatir ya. recommended ya. Iya, nggak recommended. Kayak udah mulai khawatir gak sih kita balik ke Indo kayak gimana gitu ntar. Karena kemarin mereka tuh bilang ini tuh anget gitu, terus kita tuh kayak ini tuh dingin. Terus ya terus ketemu Pak Bagus. Ya. Ya, bagus. Iya. She's really Ramah nice banget. gitu. Pertama kali ketemu, first impression-nya bagus. Ya, friendly banget. Like his name. Iya, Iya, bagus bagus. ya, iya. Bagus ya, halo Pak Bagus gitu kan. If you're watching this, thank you very Iya, much. Makasih banyak, Pak. iya. Makasih banyak Pak, makasih banyak. Makasih banyak emang makasih banyak. Kita selalu ngomong makasih banget Iya, sama Pak Bagus, Bagus. iya. Kayak banyak yang dilakuin. Memang berterima kasih sekali Iya. saya. Amazing man. Orang tuanya kita. Iya, Ya basically he is our father di sini. Iya. kita sharing ayah di sini. Sharing ayah. Tuh ada aja. Sharing Sharing ayah tuh kayak aneh juga gitu ya. Saudara saya gitu Ada kan. 39. Iya. Saudara saya yang di UK. Iya, saudara saya di udah nanti oke. Perjalanan. Ya, Alright, perjalanan perjalanan. di bis. Tolnya Iya, sama tol. nggak Indo sama Indo sama Wah, itu kita langsung banyak cerita nggak sih kita? Iya. Iya, Kayak benar. tolnya kok beda? One thing that I notice, banyak banget lahannya mereka. Iya, Oh iya, Lahan kosongnya Lahan banyak banget. kosongnya di banyak sini. banget. Bener itu. Kayak di bener. Indonesia tuh kan pasti rame. Maksudnya kayak ada toko, di depannya ada toko lagi. Iya, benar-benar. Ini Biasanya tuh kayak gitu. iya, terus itu kayak literally kosong. Kosong. Gitu. That's true. Terus orang-orang nyetirnya tuh kayak keburu gitu. Kayak in rush semua. Oh iya, Oh iya, jujur iya, ya, itu juga gila racing car semua nggak sih coy? Racing car Iya. semua sih. Oh iya. Entah itu mobilnya kecil ya atau Oh iya, Mini mobil Cooper gitu. gede. Tapi kayak Ferrari coy. Oh iya. Kayak Ferrari. Iya, ngomongin merek mobil kita juga kaget kan nggak sih sama Iya. merek mobil di sini Merek kayak. Oh mobil di iya. sini. Oh iya. Itu semua Yeah, ada one of brand ini. good, Iya, yeah. iya, Legend iya, brand. kayak A really kita good biasanya kita di size. Indonesia kan lihat kayak Nova, Toyota, ya, Toyota. Honda gitu kan. Ya, di sini Di Honda sini Mini Jazz, Cooper, Audi, Audi, Porsche, Porsche, Iya, oh my Electric God, Ferrari lah. Electric Tesla, car ya, langsung, juga Tesla, ya, ya, Tesla. juga Oh, electric car di sini udah kayak kacang goreng. Iya. Iya. Udah kayak Avanza nggak sih di Indonesia? Iya, Avanza. Kayaknya ya kayak gitu. Di sini kita nggak kelihatan Avanza guys. Iya. Nggak lihat. Iya. Terus orang sini tuh kalau nyetir kayak bis ekonomi Indonesia. Iya ya, bisa dibayangin lah. Ya. Jadi tiba-tiba belok gitu. Rem, Jadi siap-siap mabok aja. Ya, ya kalau di sini pokoknya udah siap mental aja. Siap mental, Iya. benar, siap Ah iya. That's Terus true. ini udah ngomongin mobil sama jalan ya. Iya, jangan. Skenery. 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 Sinari, Ya, sinari. sinari. Iya itu.
kayak ininya Windows XP gitu. Iya, Windows XP. Iya. Aku Ini gak sih yang kayak notice itu langitnya sih. langitnya? Ya, kelihatan banget ya Biru jadinya. banget, Biru. biru oh banget. iya itu iya. Mungkin karena nggak ketutupan Awan iya, banyak awan dan juga kayak nggak ada Sunny gedung-gedung banget. yang nutupin banget Yes, gitu. that's true. Aku itu nggak realize sampai aku tuh kirim foto ke orang tua aku dan wah gila langitnya gitu. Oh ya, the result of the Iya, photos iya, after iya, that ya, iya, benar. Kayaknya nggak sih kita ngelewatin apa namanya pembangkit di situ? Pembangkit ya. Oh ya, itu nggak sih kincir bukan? Bukan. Ada Bukan. kincir Ada ada. kincir, Kincir ada ada. pembangkit tenaga nuklir juga ada. Keren semua teknologinya di sini. Oke. Terus sampai ke dorm. Iya, I think we found everything amazing sih. Iya. Iya. Kayak semua itu keren gitu loh. Tapi Kayak juga komersial itu tapi sejam setelah kayak sampai bikin kasur gitu. itu semua dan akhirnya Kebanyakan explore. sampai di sini. Iya, ya sampai di sini. Kosan elit kita. Kosan elit Kosan, ini. ya kita bilangnya ini kosan elit Iya. ya. Kosan Satu. elit, literally Ya. elit gitu kan. Ini embassy Indonesia Embassy kedua. Indonesia. Because we have almost everything that we don't need. Iya. Ya, maka jadi bilangnya kosan elit gitu kan. Kayak sebenarnya kita nggak perlu. Beberapa hal di sini kita nggak Oh perlu. ya, kita kan. beberapa Iya. kita nggak Di sini perlu. Tapi disediakan gitu. Tapi ada. Iya, tapi ada. ada. Jadi kayak Just in elit. case ya. Iya, Kita just in benar case tuh deh. ada Iya, semua. benar-benar. gitu. We just don't know that. Oh, we need that. Iya, we need Yeah, that, yeah, iya. we need that actually. Oh, oke, kayak gitu. Oh, oke, gitu. Elit banget gitu. Iya benar. Kayak include package semua Oh, gitu itu loh soalnya. package-nya di kosan Indonesia kan nggak ada standar, Iya, betul. nggak ada komunal gitu, yang penting bisa tidur, bisa ngerjain gitu kan. Iya, iya. Kayak ada sport center. Sama betul. ya mungkin bakal ketergantungan sama komunal sama study hub sih pas Indonesia. Iya. And you can find it apa itu komunal apa itu JCR throughout one of our posts about the Iya. Victor, so you can Iya. check that out about Iya. kosan Satu elit. Kosan di kosan elit ini. Kosan hotel. Kalau misalnya kalian ya simpelnya sih kayak tempat ngopi tapi dalam dorm sendiri. Iya, benar. Kalau mahasiswa Indonesia taunya ngopi kan ya. Iya. Wah, di sini taunya nge-hot chocolate. Iya, nge-hot chocolate. chocolate. Iya. Hot chocolate. Oke. Aduh. Aduh, hot Nggak chocolate. saya tahunya apa? Udah free sih. Kalau Surabaya taunya pop ice kayaknya. Pop ice. That's good. Butuh di That's good. 5.000 sini Iya. 5 apel. Iya. Bener banget. It's not bad. Ya terus abis itu kita dapat pizza ya. Iya. Oh iya. Sama Ada welcoming party. Annabelle sama Ana ya. Iya. Iya. benar. Iya. That's the first time we met Anak our paling- student mentors, Iya. which kalau buat aku I find it amazing aja. Kayaknya- Kami ngelihat bule langsung yang Iya, kayak kayak- langsung di negara Aku mereka. ngerasa gitu. kayak kita tuh masih kayak awkward. Iya, and- kita masih awkward. Iya, Iya. dan itu kayak wajar kita kok. Kayak kita Iya. tuh pada hesitate gitu loh. Kita hesitate ngeliat mereka Jadi, hesitate ngeliat kita kita gitu. Jadi selain abur kayaknya kita gara-gara capek juga sih. Iya, Iya, jadi Itu capek. baru perjalanan 1 hari Iya ke sih. malam gitu. benar. Terus mereka ngomongnya juga cepet kan. Iya. Ya jadi kayak Oh iya, Iya, ada karena pesan, ya. we haven't yang kayak kebiasaan ngedengar orang ngomong cepet banget Iya, gitu. benar. Jadi emang bahasa Inggrisnya kayak agak nangkep dikit, Iya, nangkep kayak enggak, gitu, nangkep iya. enggak gitu. Apalagi kan mereka kan punya aksen gitu kan. Iya. Iya, iya. Day one memang nggak banyak sih yang interaksi sama mereka. Iya benar-benar. Kita punya pizza, habis punya pizza, kita foto bareng ya. Terus kita tidur. Udah tidur. Kita tidur udah. Enggak, aku Oh. tidak. You're Kenapa, exploring. Hai? Aku day one tuh, aku salah satu orang yang ngobrol sama anak dua itu kan, sama student mentorsnya kita itu. Dan pas kalian pulang, itu tuh ada welcoming yang memang Oh iya, Oh, yang bagian di hoodie, situ. yang bagian hoodie. Iya, Oh, ada iya, yang oh, iya, jauh. iya, bagian yang hoodie. nggak jauh dari I aku. see. Iya, kan itu Miss Kristen ngirimnya ngasih tau ada batu 3 itu fotoku. Iya fotomu. Iya, Pas karena aku langsung kayak- panik tuh. Bang. Oh iya itu Mana kan. lagi? Lah ya langsung keluar sih. Kita pas baru nyampe sana itu tuh benar-benar hari terakhir welcoming buat all students Iya. gitu. Iya, Jadi freshers. ya Ada freshers freebies, week, ada freebies, ya, ada freshers freebies. week, ada freebies. Jadi kita datang dan itu sisa standnya Resident X-nya, Yuan Res X-nya itu. Iya. Dan itu mereka itu dibagiin hoodie sesuai hall kayak gitu. Iya, Dan aku tuh kayak shock gitu kan kayak baru juga touchdown di sini udah dapat Yeah, hoodie which kayak hall gitu. kan nanti which hall are you kan? Iya, Gitu. dan waktu itu satu hall dia nggak ada. Iya, Kita soalnya dikasih Iya, yang di New walk. York. Kita di Kita walk. udah di walk, iya. Terus pas Akhirnya kayaknya kita pas dikasih tahu dapat hoodie itu panik semuanya langsung kayak di mana? berangkat dia. Gitu. Iya karena kalau misalnya di sini pas awal-awal kuliah tuh bukan kampus yang ngasih ya, tapi malah Kayak kosan-kosan student. ngomongnya ya, hall-hall yang di sini Iya. yang ngebagiin si freebies itu. Jadi namanya U1 Rise X. So if you're going to University of Nottingham, Iya. go check that Check that out, U1 ya. Rise Ada- X. ada Instagram juga. Instagramnya kok, ada Iya Instagramnya. kayak gitu-gitu. A lot of Dan- freebies there. Iya dan
surprisingly tuh harga hoodie-nya mahal banget. Makanya kayak kemarin tuh langsung kayak mana gratis. Udah dapat stress ball juga. Yeah, stress ball. We got a lot of chocolates, we got a lot of cakes also. So yeah. Oh my god. Iya banyak banget. Yeah. Tapi aku suka banget. I mean, aku nggak bias atau gimana ya. Tapi bener-bener di sini kita ini kan datang sebagai kayak mahasiswa gitu ya katanya. Dan memang maybe mungkin condition kita dibandingkan student lain itu agak spesial karena kita bentar doang di sini. Cuma kan nggak semua orang di kampus itu tahu kita kan. Dan they treat us like students gitu loh. Dan itu tuh kayak benar-benar ngasih tahu kayak real tuh kayak gini loh. Itu mahasiswa di sini dan mereka tuh benar-benar welcoming banget. Dan aku ngerasa safe associate. Tapi bukan kartu dia. Iya, bukan kartu kita. Oke, disenggol ke sana nih ya. Jadi ya kayaknya memang karena univnya gak sih, kayak univ Nottingham ini kan memang benar-benar internasional. Diverse banget. Gitu, diverse banget. You can find besar. Iya, kayak diverse banget. Kalian mau bisa nemu orang dari seluruh negara ada di situ. Oh my god, that's true. A lot of race. Yeah, so they're really welcoming gitu. Yeah. This is literally international. If you can say this is an international campus, yes. This is the international campus. Iya. Kalau kalian ngerasa kayak aduh nanti itu takut sama lingkungannya atau kayak gimana rasis gimana sama kalau parents kalian khawatir kasih tahu video podcastnya ini dan ya we feel totally safe in here kan kayak semuanya open di sini. That's true. Right, okay, so that's a very ini ya kayak positif. Kayak gimana ya? Banyak banget di diverse banget yang udah kita ceritain sih. Ini secara nggak langsung kita kemana-mana banget. Karena emang kalau kita bisa ngasih tahu benar-benar kita 24/7 gimana, we really wanted you to know that we got a lot of things yang itu memorable tapi bisa belajar banyak dari situ juga dan kayak banyak banget hal kecil yang sebenarnya pengen kita sharing. Kayak kita hal kecil yang kayak gini nih kayak cerita kecil itu kayak sebenarnya kalian perlu tahu dan sebagainya, tapi kayak ya kita perlu keep it dulu lah kayaknya. Iya. Mungkin kalian bisa kalau misalnya daftar ya atau gimana? Ya pasti daftar sih kalian harus daftar. Tapi kalau misalnya mungkin tahu kan bisa colek-colek juga nih dari kita banyak. Iya, kalian bisa DM kita banyak-banyak juga sih. Maksudnya juga apalagi Instagram kita juga ada dan lain sebagainya. Nah, ini kayak udah mau closing, tapi sebenarnya enggak. Iya enggak. Kita menutup agar tidak kemana-mana. Karena ini baru opening sebenarnya. Kita belum tahu what's actually inside the education yang kita dapat di sini. Dan because ISMA for vocational student tuh has 3 scheme ya, scheme A, scheme B sama scheme C. We're going to talk about scheme A dulu kali ya. Education nih, kita udah masuk, jadi kita masuk ke minggu berapa ya? Minggu berapa kita udah mulai perkuliahan? Minggu kedua kita udah masuk kelas pertama fluid mechanics. Dimana itu pertama kali kita mendapatkan shock. Ini nggak apa-apa nggak sih menurut kesini gitu kan? Gitu. Tapi amazingly Pak Bagus juga jadi Pak Bagus itu adalah person in charge kita di sini, tapi he is also one of the assistant professor in chemical environmental engineering. Jadi yang ngajar fluid mechanics itu adalah Pak Bagus gitu. Dan pertama kali surprisingly dia tuh sangat fluent ngajar itu kayak I think kayak meskipun buat aku ya aku kan anak engineering sama Davi mungkin juga tapi kayak aku sama Davi itu kayak memang sudah tahu kan fluid mechanics gimana dasarnya. Tapi kayak dari penjelasan Pak Bagus itu kita punya new insight gitu. Apalagi a lot of jokes. He combines kayak Indonesian jokes. Ya Indonesian jokes juga dimasukin. Indonesian is enggak tapi benar dan itu kelasnya di situ untuk waktu itu tahun pertama ya. Kita ketemunya sama student-student di first year, mereka just first year gitu. Terus kita masuk ke sana dan secara tidak langsung itu kelas pertama kita juga ketemu sama international student sama local student sama international student, regular students di sini gitu. Dan gimana tuh? Itu kan kalau misalkan itu minggu pertamanya tadi kita mau bahas ke skema A dulu ya, skema A dulu karena kita skema A nih yang kayaknya paling banyak diincar sih kalau buat anak-anak vokasional karena untuk pengganti magang. Dan Mas Davbi ini nih yang ngejalanin skema A. Jadi bareng Davbi, Rehan sama Araf sama Alsa. Dan Araf sama Davbi ini di satu perusahaan yang sama ya gitu. Gimana ceritain dong? Iya kayak secara garis besar gimana nih gitu kan. Perusahaannya terus kalian atau aja awalnya dulu deh karena kan ada bedanya nggak sih waktu itu kita lagi ada kelas tapi mereka ke job fair and you banget tuh gitu kayak pulang bawa apa kita baru nanyain padahal ya pulang bawa buku teknologi tahu bahan gitu
tuh pasti Iya, kayak gitu. iya. Langsung dipinjam sih kemarin. Skin ini ya industrial experience ya. Mungkin perlu dikoreksi lagi, bukan magang tapi industrial experience. Industrial Karena experience. magang yang dikenal orang UK itu magang yang dibayar. Oh, oke. So it's a different It's term. different, It's a Betul. different term gitu. Jadi kalau magang di UK itu udah pasti dibayar. Di sini nggak ada free things, nggak ada freebies gitu. Hampir nggak ada. Jadi pertama kita dapat freebies itu kaget gitu. Shock. Shock. Apakah semuanya gratis? Oh tidak. Tidak. Ya terus setelah itu kita pas aku sama Araf ya, sama Rehan juga sama Alsa itu di Oktober kali ya atau November awal itu. Ya 6 November ingat aku. Ada suara dari belakang. Gimana nih staffnya siapa dari antara 4 itu? Ya kayak di antara empat itu. Nah di sana kita diajak sama Miss Christine saat itu. Miss Christine adalah person in charge untuk Aerospace Midlands Alliance. Itu keren banget itu manusia cewek padahal tapi wah keren banget bisa. She's a very amazing. Iya, sama Keren banget. Cheers. Sat. She find a company that the University of Nottingham itu mau funding ke company-nya itu dan itu termasuk ke company yang aku magang. Namanya Texturjet. Texturjet. Nah, Oke. kita tetap di Birmingham dulu ya. Di Birmingham itu exhibition, Advanced Engineering Exhibitions, which is itu adalah prestigious exhibition di all over UK. Oh, yeah, all over UK, Oh, so that's, specifically in Midlands. Oh, Midlands. Karena semua teknologi bukan aerospace aja ya sebenarnya, teknologi manufaktur, kemudian ada teknologi aerospace juga, terus ada teknologi electric vehicles, Oh my god. Semua. Engineering banget ya. ada Engineering. ada medical. Oh, medical. Nah, itu ada insight banyak yang mungkin 4 tahun sampai 10 tahun ke depan itu bakal jadi semua. ya akan kepakai semua dan Ladang mengkapitalisasi investasi. Iya. Ladang investasinya industri ladang nggak sih? investasinya industri. Oh iya, betul. Harus sneak peek di sana karena kebanyakan mereka adalah startup. Nah, startup right. kayak, ini hal baru jadi kita berempat juga wah gitu. bisa ngebayangin sih kayak kalau misalnya pasti anak engineering tahu lah kayak Iya, gimana. bisa Iya. gitu ya. Iya, bisa. Oh kok bisa gitu ya? Bisa gitu ya. Oh, ini caranya gimana gitu kan? Itu kayak lebih bener-bener keterapan dari apa pembelajaran yang kalian pelajarin juga gitu nggak sih? Iya. Jadi ilmu ternyata bisa diginiin ya. Iya, ternyata Iya. bisa Bikin digini. main di Ternyata caranya bisa begini gitu. Ternyata muter Benar, otaknya benar. bisa gini. Selama ini kan gitu. kita taunya produk jadi kayak HP itu Iya. gini. Dan itu Oh, iya. kita tahu prosesnya itu di Secara exhibition gamblang. itu. Wah, secara keren gamblang. banget. Wow. Kayak That's 3D very scan good dan semuanya itu experience. ada teknologi-teknologi baru di medical di semuanya. Iya. Itu benar-benar keren. Terus Banyak kita- sih kalau misalnya kita mau ngomongin term-termnya Di term-termnya itu, banyak. banget Hal-hal ya. perintilan kecil tuh Perintilan banyak. kecil kayak cara ngeprint CPU lah kayak gimana CPU. litografi dan sebagainya. Iya, Iya, itu that's banyak true. banget. Wow. Kita dapat banyak insight di sana. full. Wah, Wow. which one? Back to the exhibition. Back to the exhibition, oke. Exhibition itu isinya intinya banyak perintilan yang bisa dicontoh di Indonesia dan itu ada gempa. Ada gempa mini. Ada stabilizer ya kok. Gempa mini, shock mini. Shock mini ya. Getar dikit. Istilah shock mini dari yang mana? Pokoknya apa di sini mini. Iya. Mini medium brutal. Terus juga teknologi yang digunakan di exhibition sendiri itu juga keren banget. Kayak kita itu ID cardnya bisa di print dan itu auto bisa dibuat pakai RFID gitu. Buat ngetek-ngetek itu keren banget sih itu. Lalu sama anak-anak lain kayak wah. Tercengang gitu kan. Iya, jadi di ISMA ini kalian nggak cuma dapat educationnya aja, nggak cuma dapat culture-nya aja, tapi juga dapat yang namanya insight dari industri buat kedepannya. Itu nanti kalian bisa contoh, terus implementasikan ke Indonesia sebelum mereka implementasikan. Benar. ATM lah. Make sense lah ya. Iya. ATM sih, memang tapi memang itu yang selalu diomongin sama saya kayak belajar dari sini bawa pulang, belajar dari sini bawa pulang itu ada emang kayak gitu juga gitu loh. Benar. Karena emang sini udah advance banget teknologinya. Iya, advance banget. Oke. Terus tadi kan ke exhibition yang Exhibition. itu kan. Terus gimana kalau kita masuk langsung ke industrinya? Itu gimana tuh? Oke, jadi kita Desember itu ada industrial experience itu sekitar 2 minggu. 2 minggu. Nah, Oke. 2 minggu.
karena kita juga visanya adalah standar visitor. Yes. Ya, Jadi visa. Nggak bisa jadi juga. kalian juga nggak bisa, aku juga nggak bisa magang sama Arab. Magang yang literally magang UK yang orang UK kenal, Iya. itu hanya magang yang Berbayar. Iya, yang berbayar. Sedangkan kita ini industrial experience lah istilahnya ya. Makanya Isma nggak menyebut internship atau magang, tapi industrial experience. Tapi itu udah cukup sih, udah lebih dari cukup ya untuk mengerjakan sebuah project atau membangun relasi lah. Karena dari Pak Bagus sendiri yang menekankan itu kan bukan project atau kerja atau apa, cari relasinya gitu, biar bisa masuk lagi sini. Soalnya di sini banyak orang yang pingin balik ke sini lagi kan. Betul. Kalau dapat beasiswa itu kan sulit, nggak akan bisa balik ke sini. Iya. Kalau Pasti kerja kan, pulang gitu. Ada komitmennya itu kan. Iya, sulit. betul. Ya buat kalian yang mau membangun karir di luar negeri, bukan berarti kalian nggak usah balik ke Indonesia ya, tapi membangun karir di luar negeri, biar kalian bisa balik ke Indonesia bawa ilmu banyak gitu kan. Iya, Nah, iya, itu iya. boleh sih kalian ikuti ISMA, membangun relasi. Terus nanti kalian mau postgraduate atau apa itu bisa kontak sama si industrinya. Mau saya mau kerja nih gitu. Boleh beasiswain Enaknya gitu ya? saya Enaknya nggak gitu. gitu. Biasanya. Ada kontaknya. Iya, Iya, ada relasi kontak. emang benar. Yang penting itu relasi sih dari Betul. Istra. Oke, pas itu aku sama Araf itu ada project, pas itu project buat one axis electrolyte texture processing. Jadi surface texture processing. Jadi itu adalah salah satu teknologi baru di bidang texture making. Saat itu juga concernnya mereka kan di sini semuanya itu renewable, sustainable. Iya, Yes. harus. Always say that. Yes, Yeah, sustainable. most sustainable building, most sustainable thing in the world. Wah, Yeah. itu banyak yang mungkin di Indonesia nggak tahu ya sustainable atau apa, tapi kalau di sini itu selalu disebutin di setiap Agak industri. disenggol. Iya. Iya. Jadi intinya ya Tapi itu. emang ya, jadi di sini bisnis itu tuh harus ada itu gitu loh. Iya, Di sini benar. sudah sampai di mana Iya. kayak Jauh itu udah banget sesuatu sih yang dibanding harus Indonesia. dipenuhi Iya. sama Jadi bisnis. mereka tuh mikirnya tuh sustainable tuh maksudnya barang yang sebenarnya nggak bisa dipakai lagi gitu loh. Jadi kayak biar lebih efisien. Kita nggak bisa banyak duit gitu kan. Iya. Iya. Iya, if you know about net zero emissions, Iya. Net zero. that's one of the Jadi, missions. iya. Ya. Jadi kayak misi mereka untuk bisa net zero emissions ya dengan kayak gitu. Iya, jadi sebenarnya mereka Komit tuh banget negara Iya, ini. komit banget. Jadi mereka semuanya sebenarnya bukan cuma kayak net zero, bukan mau nyelamatin negara bumi aja, tapi mereka gara-gara mereka mau sustainable itu, Iya. mereka juga dapat profit lebih karena lebih That's efisien true, ya, prosesnya. that's true, gitu. that's true. Soalnya itu sektornya gede banget sih. Iya. Karena belum ada big player di sini. Iya, belum ada big player di sana. Iya, masih tanda tanya. Iya, kayak kan kita udah bisa lihat dulu awal-awal iPhone kan, iPhone awal-awal itu, yang bikin Microsoft. iPhone ya, terus Microsoft dan awal semuanya kan Terus yang Facebook, jadi ya, banyak breakthrough-nya. ya breakthrough-nya. Terus bisa dilihat sekarang Tesla kan. Net zero ya Iya. itu Tesla. Hanya Tesla, masih ada. Ya yang masih lain. kan belum ada yang lain big Nanti player. kalian kalau belajar di sini itu kalian lebih prepare. Wow, lebih prepare. wow. Jadi pemain yang Besar, satu ya. step di depan. Satu gitu. step Iya, di betul. depan. Iya, iya. Benar. Ini kayak apa ya? Sebuah akselerator. Ya, Katalis ya. Katalis. Katalis. Katalisator pertumbuhan. Iya iya iya. Iya, iya. So, Jadi itu tekstur makingnya itu kan kalau di manufaktur biasa kalau ada orang engineering ya. Iya, iya. Itu pakai laser. Pakai laser. Laser cutting itu menimbulkan asap. Ya, asap ya. Asap terus juga nggak bisa ke aluminium. Ya, kalau yang ini nih gimana ini? Nah kalau ini dia memakai chemical reaction. Oh, chemical reaction. That's cool. wow, it's another Gimana world. kan cara mereka kontrol chemical reaction ini? Kan kayak chemical reaction kan biasanya kan kalau ditaruh That's udah interesting Pak. Iya, ya karena udah. aku adalah orang elektronika. Iya. Nah, dan chemical itu adalah orang chemical, which Iya, is Jonathan. Itu iya. adalah CEO-nya. Oh, CEO-nya Nah, orang chemical. dan Oke. itu orang nggak ada orang elektriknya di sana tuh. Iya, soalnya Jadi kan- pas aku sama Arab datang ke sana, itu banyak hal yang, waduh, ini kayaknya bisa diperbaiki. Makanya si Jonathan itu kayak, oh, oke, kamu harus nyoba kesempatan di sini deh gitu. Wow, that's Ada a banyak really tawaran. langsung green light banget itu ya. Ya semacam itulah. Nah terus Oh, keren banget. mereka itu pakai chemical reaction dengan menggunakan electrolyte. Oh, jadi chemical Jadi reaction itu ada- dikontrol pakai listrik. Iya, ada anoda, ada katoda. Hmm. Itu tegangannya gede banget sampai 800 volt. Oh. Wow. Ya, sampai bahkan ada yang 1K, 1000 volt. 1000 volt. Iya, 1000 volt Itu gede jangan banget. dipegang ya kawan. Gede banget. Bahaya. Iya, gede banget. Ya, itu biasanya dipakai sama industri aerospace kayak Boeing. Terus kayak juga mobil
Kan mobil banyak tekstur-tekstur tuh Ya, di ya. kabin terus dia banyak. Nah itu pakai teknologinya teksturnya juga bisa. Oke. Nah jadi elektrolatnya itu bisa sustainable, artinya di filter dipakai, terus iya. dipakai lagi. Itu keren. Wow. Oh, Nah, jadi tekstur jet ini maksudnya company yang bikin tekstur di di banyak bidang dan Iya. sebagainya, mau di metal atau di Iya. plastik atau di mana pun itu bisa. Benar, Oke. benar. Kan tekstur jet Iya. it means like you shooting something Iya. out of nozzle. That's true. Alright. Iya. Ada bule. Iya. Ada yang sehai. Ya, saya. Ikut ramah. Untung ramah. Ya mungkin itu ya. A glimpse about texture jet yang mungkin nanti kalian akan rasakan di sini ketika kalian industrial experience di sini. Wow. Oke. Terus gimana tuh kan kayak udah tahu kayak seluk-beluknya perusahaannya, terus sampai mau ditawarin kayak gini gitu. Kayak menurut menurut Davi sendiri nih, kayak apa namanya? Dari semua hal itu tuh apa yang bisa dijadiin satu, kayak apa hal yang benar-benar berharga gitu yang bisa dibagikan ke teman-teman gitu. Oke, yang bisa dibagikan mungkin cuman satu ya. Itu teknologi di sini dan di Indonesia itu sebenarnya nggak jauh beda. Nggak jauh beda. Okay. Mereka itu pengetahuannya sama. Cuman mereka di sini lebih berani. Untuk buat kayak stepping forward gitu. Yes, Jadi itu bisa mereka confidence-nya tuh gede banget. Itu mereka nggak langsung berhasil juga. Saat itu project manajernya Jack, nggak tahu ya boleh bilang apa enggak ya. Tapi kayaknya boleh deh, Confidential seketika. Karena ini berkaitan dengan histori perusahaannya, bukan peralatannya ya, histori perusahaannya. Jadi dulu si Jack ini alatnya itu harus memenuhi standar kan. Standar aerospace dari itu banyak banget dan itu sulit masuk. Iya. Mahal juga. Standarnya harus itu tinggi banget. Iya, standar aerospace Iya, standar iya, apa. itu dapat Dan mereka tuh nggak Harus juga, sertifikasi. iya nggak langsung dapat juga. Gitu. Bahkan orang standarisasi di sini kita juga dapat glimpse tentang standarisasi gimana kan. Nah itu dibongkar-bongkar alatnya, dicungkil-cungkil gitu. Iya. Make sure kalau nggak ada tangan yang bisa masuk ke alatnya. Jadi benar-benar safe, harus safe. Nah itu pengetahuan buat aku. Jadi harus benar-benar sampai segitunya. Terus juga dicek tegangan, kan itu tuh tegangan tinggi kan. Nah, itu dicek ketika ada semacam mungkin accident. Itu pengamannya, mitigation-nya apa? Iya, mitigation factor-nya. Mitigation-nya apa? Terus redundancy-nya, backup. Nah, kalau misalnya ada yang rusak, ada part lagi yang nolong gitu kan. jadi sebenarnya mereka itu alatnya adalah alat yang simpel. Kalau aku batalkan alat yang simpel. Tetapi dikomplikasikan dengan standarisasi sehingga terlihat kompleks. Jadi buat kalian nanti pasti kalian akan belajar akan ada di suatu ketika seperti kata Pak Bagus kemarin pas itu bahas industrial global itu ya. Itu kalian pasti akan ada di saat kalau kalian itu bakal cuman gini doang gitu. Cuman gini doang, cuman gini doang, cuman gini doang ditambahin gini doang. Itu pasti ada. Jadi tolong manfaatkan kesempatan itu karena bisa membuat kalian lebih confidence lagi terhadap diri kalian. Confidence lagi buat inovasi lah. Inovasi, ya. Buat entah itu standarisasi lulus apa enggak udah bodoh Coba amat dulu. Coba aja dulu. Iya karena jadi nggak tahu kan. Iya nothing tulus kan. Nothing tulus. Betul. Nothing tulus. Kalau misalnya gagal pun belajar gitu kan. Dan mereka yang di tekstur jet, meskipun mereka startup ya, itu mereka juga mantan karyawan perusahaan gede, Rolls Royce. Nah, itu. So ya dia bukan brave di bagian maksudnya historinya gimana juga, tapi dia brave to step out gitu loh, keluar dari comfort zone gitu, dan membuat sesuatu yang baru lagi ya. Tidak ada yang keluar dari comfort zone. Keluar dari sana itu keluar kabel. Di Indonesia mungkin tidak ada ya, maksudnya yang berani ya, bener-bener berani gitu, karena itu udah masuk ke stable zone ya, masuk ke Rolls Royce. Dan it takes a lot of effort to bring something new gitu loh. Kayak beda nggak sih kayak di Indonesia kayak sistem kita kalau misalnya ngomong tentang bantuan dan sebagainya itu kita tuh kayak kita lihat di sini di Inggris tuh kayak bener-bener kayak kita ada bantuan misalnya ada breakthrough dan sebagainya itu pemerintah involve banget kan sih? Involve banget. Mereka terbuka banget sama a lot of researcher juga. Di sini makanya kalau misalnya kalian di sini masing-masing universitas pasti punya grup research yang itu gila-gilaan banget dananya di situ, tapi dan mereka benar-benar menggunakan dananya itu untuk research yang menghasilkan sesuatu yang baru gitu. And that's what make it more
keren aja ya, gitu keren aja untuk gitu. ngeliat gitu. Ya kayak supportnya bener-bener banget ya. Itu yang kita belajar dari UK sih. Iya. Iya. Terus ada terakhir kita tuh ke itu TT Electronics. TT Electronics ya, they're coming to us in advanced manufacturing ya. Iya. Itu di TT Electronics kita nggak magang, kita kayak semacam pelatihan gitu. Pelatihan terus juga masuk ke industrial experience-nya di sana gimana. Hanya a glimpse lah. Tapi menurut aku itu udah lebih dari cukup ya, karena dari mentor-mentornya juga itu oversharing, tapi oversharing yang baik. Tapi oversharing yang baik. Kayak semuanya itu di-share, termasuk cara dia postgraduate di sini. Wah, This is the person then. Udah di sini atau mau pursue work in here, nah itu sangat berguna banget sih. Untuk TT Elektroniknya sendiri itu juga dijelasin ini perusahaan apa. Bahkan kita itu sampai simulasi saat itu, switching power supply. Ya, jadi kalau kalian tahu charger HP itu teknologinya mungkin researchnya bukan di Indonesia, tapi Indonesia juga sudah bikin. Tapi itu dari TT Elektroniknya sendiri itu dia design from scratch sendiri, jadi dari ngitung-ngitungnya juga ternyata nggak sesulit itu, dan itu pasti kalian akan sadar. Ternyata kayak gitu doang. Simple doang. Ternyata Ya. cuma butuh transistor sama ini. Iya, Aku udah standarisasinya. kita Standarisasinya ya. Iya. Ya kan contohnya aja kan kayak misalnya pesawat kan harus meet standardization kayak pesawat. Harus paling safe 80% safe di udara, nggak pernah jarang anu. Kalau itu belum roket, kalau roket kan harus 98% safe, nggak pernah ada kecelakaan selama ribu kali, 98% itu aman semua. Iya, pasti ada defect lah ya. Ya itu harus dipahami juga. Orang sini tuh nggak perfect, jadi mereka paham defect. Iya, paham apa ya? Kayak ada kejelekan lah. Yang jelek Yang ditolak gitu lah. Ya, makanya mereka bener-bener utamain safety di sini. Utamain safety. ya safety di sini gila-gilaan. Gila-gilaan. Oke, kita ada fire alarm itu juga. Iya. Literally berapa kali bangun jam Ini berapa? sedikit nyenggol sama ke keseharian kita Kos elit. Iya, kos elit ini bener-bener aman. Punya bu. Kita lanjut ke kosan elit, oke. Kosan elit. Soal fire alarm ini Iya, ya. soal Iya, alarm ini. betul. Sensitif banget kayaknya. Sensitif. Sama kayak pantat bayi kayaknya sensitifnya. Iya, literally kayak salah microwave, keluar asap langsung ninu. Iya, itu bener banget. Karena dia detect ada asap, dikira api itu kayak gimana. Itu ninu-ninunya bukan cuma ninu Iya. doang loh guys. Itu ninunya ngebuat panik attack dikit gitu. Gini. Kalau kalian bisa bayangin itu kayak tahu ambulan kan? Itu sekelas ambulan. Ambulan di Indonesia tahu Tapi kan ya? ditaruh di kamar. Tapi taruh di atas plafon Ya, kamar. sirennya itu. Nah, kamarnya bayangin ukurannya 2x3. Ya, kayak gitu. Terus kita saling Kayak gitu mepet-mepet suaranya. gitu kan. Jadi kayak wah gitu. Apalagi jam 3 pagi tuh. Iya. Iya. Semua Dan pada kita tuh harus keluar kan. Iya. Iya. Kalau Iya, benar. ya di luar tuh dingin dan kita tuh kayak baju tidur tahu buka lah. bantal semua. Iya, baju tidur tahu lah. Oh, yang paling aku ingat juga gini loh, itu harus keluar. Tuh sebenarnya emang harus keluar karena kita Protokolnya once memang. pernah fire alarm di atrium itu kan. Dimana tuh kayak some of us karena kita tahu nggak ada percikan api dan nggak ada asap-asap di dalam itu, jadi some of us still inside Di the dalam atrium aja gitu. gitu. Tapi ternyata kita malah ditegesin sama security guardnya, lo nggak dengerin fire alarm ini nyala, itu keluar kayak gitu. That's how they see banget the sama safety, protokol. Iya, protocol sama and protokol safety safety. really Banget. strict. Iya. Okay. Itu boleh dicoba sih sama teman-teman yang susah bangun tidur ya. Kita punya ringtone-nya. Kita punya Iya. spesial. Dan itu benar-benar kalau udah ada nyala tuh kayak semua panik kayak kok ada Ada apa api di? kecil. Iya. Kayak kita kemarin tuh awal-awal tuh kayak sama suara Indonesia tuh biasa aja gitu kan. Di Indonesia kayak oh ya ada ambulan lewat gitu. Kayak abis di sini tuh beberapa bulan kita kedengeran itu kayak oh ini ada sesuatu ini gitu Iya, iya. kan. Kalau kalian mau nanti kita share aja. Iya, mau share. Link bio SoundCloud, Iya. Nino Softwell. Iya, ada kok ada file audionya ada buat yang susah bangun. Boleh. Iya, bisa boleh gitu. pakai itu. Gue yakin lu Iya, bangun. DM aja aman. Saya kasih gitu kan. Iya, benar-benar. Oke deh, oke. Tadi kita udah dengar dari Scheme A ya, berarti banyak banget ya. Banyak banget yang dipelajari. It's not just about the technology, it's not just about the adaptations dia dengan sustainable energy di sini, tapi dan relation juga, relation sampai tahu postgraduate. Wow, itu benar-benar keren banget sih gitu. Nah, sekarang kita ngomongin yang mana nih? Yang Kita ngomongin yang sekarang
Kelas dong, scam B ya, scam B sama scam C, scam B sama scam C, scam AB sama scam AC. Scam apa sih scam? Scam, kita kan scam harus. Iya. Dimana di sini secara educationnya itu kita di sini banyak kelas yang memang nggak regular ya, maksudnya regularly kita cuma punya 2 kelas yang mana yang regularly itu cuma ada MATLAB sama Fluid Mechanics. The Fluid Mechanics actually the optional one for the business students, but for the MATLAB workshop is like it's very. Kita bingung banget. Iya. Gak ada basic. Itu kayak coding gitu, tapi that is why we got our friends, engineering friends yang benar-benar ngebantuin terus kalau misalkan kita bingung gimananya. Jadi cuma ada 2 dan sisanya tuh kelas regular gitu ya. Which is actually exciting gitu loh. Karena you never know. Kayak setiap next week kita bakal dapat apa ya? Siapa yang ngomong ya kayak gitu. Iya, dan di update itu per week ya sama Miss Christine. Iya. Jadi kayak tetap ada surprise gitu loh. Dan itu jadi ini kayaknya mungkin agak problem sama kita buat laporan akhir sih ya, karena kita nggak punya mata kuliah asli dan segala macamnya. Tapi kayak aku seneng aja gitu, karena skema B ini kan classroom with industrial experience kan, sama lah kayak ini. Tapi ada classroomnya nih, quote unquote-nya gitu kan. Jadi kalau misalkan dia tuh literally datengin perusahaannya dan benar-benar involve sama projectnya mereka, kita tuh di sana kalau nggak kesana untuk ngomong sama apa sih namanya orang-orang di situ, karyawannya di situ, mereka yang datengin kita kayak gitu. That's true. Iya, which is kayak biasanya lebih sering didatengin kayak gitu. Dan itu benar-benar kita tuh dive in banget sama dunia engineering sih sebenarnya. Kalau aku tuh kayak banyak tahu insight dan segala macam dari yang awalnya tuh mungkin ketemu teman-teman teknik di kampusku kan, dan nggak tahu ternyata sebenarnya prodi mereka tuh sekeren ini gitu. Misalnya di sini gitu kan, dan itu kayak benar-benar keren banget. Dan kita kedatangan beberapa kayak speaker gitu, kayak praktisi. Iya, transfer dari Adam, itu inget banget karena memang dia baik banget. Itu benar-benar baik banget. And dia juga actually international student, so student dari UON juga dan jadi pembicara kemarin. Dan Promethean Particles. Iya, Promethean Particles keren banget dan itu Prof Edward. Ya, literally bawa Lamborghini dalam satu press gitu. Jadi dia tuh kayak ngebuat sesuatu yang buat dari apa sih namanya nanoparticles kan. Jadi itu satu alatnya dia tuh kayak bisa satu Lamborghini. Iya, satu kresek. And that class session itu actually pertama kita ngebahas soal entrepreneurship. Jadi dia kayak profesor tuh ngebangun kayak mindset kita bahwa from research you can do business gitu lah, and the business is in my hand. That Lamborghini in my hand itu adalah gimana caranya dia nyiptain research itu jadi benar-benar opportunity business gitu loh. Dan itu kayak involve juga sama UON kan. Jadi kayak katanya Davbi sama kayak katanya kalian tuh research tuh di sini benar-benar kayak didanain gitu. Kalau memang ada suatu kesempatan di situ, itu benar-benar kayak jadi suatu hal yang difokusin sama mereka, which is kayak keren banget. Dan ini mungkin kayaknya nyenggol ke bisnis dikit ya, karena kita dari bisnis produksi gitu. Itu tuh kita tuh dapat khusus, mungkin yang benar-benar khusus tuh nggak khusus banget karena ini nyenggol di aerospace juga. Itu kemarin di Lean Six Sigma itu kan kita belajar tentang apa sih namanya supply chain gitu. Kayak kalau misalkan dari satu manufacturer ke manufacturer yang lain gitu. Kalau dari aku sendiri di kampus belajar itu sebagai mata kuliah kan, tapi nggak pernah involve sedetail itu. Dan dari apa yang dikasih sama UON ini, sama yang dibuat sama Miss Christine, dicariin sama Pak Bagus itu kayak mereka tuh kan ngasih kita akses ke beberapa speaker dari perusahaan yang berbeda ya. Kayak ada yang kayak dari Transvac, Promethean Particles, terus dari AAM kemarin, dan masih banyak lagi Bonham Turner, TT Electronics, kayak banyak banget. Dan mereka tuh somehow involved di satu perusahaan besar yang sama gitu. Kayak kita tuh pasti selalu dengar, oh iya mereka juga berkecimpung di aerospace sama Airbus. Kalau sama Paris tuh sama F1 kayak gitu. Mereka tuh selalu di satu perusahaan besar yang sama tuh pasti aja ada mereka tuh, kita kirim ke sini kok barang-barang kita kirim ke sini gitu. Dan di situ aku tahu kalau misalkan wow ternyata kayak memang di dalam networkingnya bagus banget kan. Iya, jadi kayak business to businessnya gede banget, B2B-nya. Jadi kayak kita tuh biasanya kan fokusnya kayak wow itu perusahaannya gede, kayak Airbus tuh ngebuat apa ya? Iya, ngebuat apa sih aircraft-nya tuh kayak keren banget. Ternyata tapi di belakang itu tuh banyak banget perusahaan yang involved di situ. Iya. Bahkan yang sekecil apapun itu bisa di-customize kan sama perusahaan-perusahaan itu. Yes. Ya, jadi itu benar-benar suatu hal yang kayak aku benar-benar
pelajarin banget gitu loh, kayak wow ini kayak keren banget ternyata. Jadi bayanginnya gini sih, kayak apa namanya, Airbus bikin wings itu kan, kayak mereka perlu kayak bautnya itu dari perusahaan lain, CNC-nya dari perusahaan lain, betul. kayak sensor-sensor buat laser height-nya dan lain sebagainya buat ngukurin dari perusahaan lain, terus kayak misalnya bore-nya, mandrel-nya semuanya mungkin dari Makita atau gimana yang tahu di Indonesia kan itu kan biasanya, itu semuanya itu banyak lah info-nya, kayak B2B-nya mereka main banget di keren sini. banget, karena kita kan biasanya ngeliat kayak kalau misalkan perlu yang kayak alat-alat tuh bisa di satu tempat yang sama gitu kan, tapi kayak mereka tuh benar-benar semua tuh customize, kayak kita perlu yang kayak gini, bisa buat nggak gitu, dan mereka kayak bisa gitu, itu emang specialty-nya kita, kayak contoh texture jet, buat texture gitu kan, kayak mereka ngomong pengen texture seperti apa ya kita pasti bisa sediain mereka gitu. tuh fokus gitu. sama satu tapi they go maksimal gitu out banget di situ gitu ya, that's what amazing ya. Dan kayak jadi kayak when you do business ya udah cimpung aja ke situ, you don't have to do it all by yourself gitu loh, because there's a lot of connection-nya itu dia. Kuncinya sebenarnya manajemennya di situ Di sini nggak ada orang yang merasa pintar atau apa, karena mereka do believe in relations. Networking-nya bagus banget. Dan kepercayaan mereka bahwa kalau misalkan memang orang ini bisa capable di tempat itu, kepercayaan mereka tuh tinggi banget. Kalau misalkan emang mereka dari awal sudah nerima orang itu dan you're gonna be my business partner, dan itu mereka akan put trust. Dan nanti pada saat ada keliru dan lain sebagainya, orang put trust ini tuh bisa tanggung jawab dengan apa yang mereka lakuin gitu. That's why before mereka rilis produk-produk dan lain sebagainya, mereka benar-benar quality controlnya bagus banget juga sama barang-barang mereka. And sometimes I see kayak even kayak orang yang belum gitu ya, belum kelihatan gitu kan, kayak bisa itu, mereka tuh kayak katamu yang put trust itu, karena kayak aku ngeliat mereka di sini kayak mereka tuh berpikir we never know nanti siapa tahu orang ini kayak gimana gitu loh. And kita udah put trust sama orang ini dari awal. Jadi kalau emang mereka udah sukses dan segala macamnya, kayak it's going to be easy gitu. Jadi kayak nggak, kamu belum ada apa-apa, aku nggak ngomong dulu sama kamu. Mereka tuh nggak benar maksudnya kayak di sini kita equal. We don't see kayak kita nggak kayak apa ya, tinggi egonya nggak besar juga dan lain sebagainya gitu loh. Jadi kayak respect. Ya jadi aku nggak heran kalau dia tuh bener-bener sama si Araf tuh kayak respectnya kayak gitu, kayak pasti opinianmu considerating banget kan sama mereka, karena kayak mungkin ini belajar bisa nih kayaknya kayak gitu. Meskipun kita student gitu. Iya. Beda kalau misalnya teman-teman pengalaman misalnya magang di Indonesia dan sebagainya, beda pengalamannya. Beda banget sama Apalagi pas industrial visit kita benar-benar dipersilahkan seperti kita itu akademik. Seperti akademik profesor gitu. Mereka benar-benar profesional buat kayak jelasin dari A sampai Z. Kita kayak kemarin ya contohnya di Airbus ya. Sampai tanya masalah hal kecil kayak misalnya itu sarung tangannya dipakai buat, kayak misalnya harus pakai sarung tangan gini-gini buat apa dan sebagainya itu dijelasin mereka detailnya, alasannya gini, kalau nggak pakai sarung tangan kayak ada nodanya kayak gini-gini itu mau ngaruh beratnya, kita mau ngaruh semua detail kecilnya dijelasin gitu loh. I think this is ini main reason why this program established sebenarnya. This is why we really need to see gimana orang-orang yang ada di sini tuh ngelihat thing dari perspektif yang karena bukan kayak kita akhirnya nanti menjelekkan atau benar-benar kayak menjatuhkan apa yang menurut kita salah di Indonesia dan sebagainya, enggak, tapi from here we learn, we took something yang important and then we're going to ya udah kita gabungin aja dengan apa yang udah kita punya. Yang kita punya tuh bener kayak kita punya tuh bukan berarti kayak berat semua, kita ketinggalan dan sebagainya. Terus kayak yang enggak gitu, cuman ya itu tadi ada kita nggak berani, kita nggak supportnya memang masih kurang, terus kita ngelihat satu sama lain individual juga masih beda, mindsetnya masih beda kayak gitu sih, memang benar-benar. Oke, so kita ngobrol banyak banget ya. Banget ini kayak apa ya? Semuanya itu ada layering-nya kayaknya sih. Layer per layer gitu kan semuanya. Jadi kayak peel one by one lah kita harus daripada maksudnya sebenarnya kita masih banyak pengen sih. There's a lot of things that you guys really need to know, but kalau kita kasih tahu semua spoiler. Nggak spesial nanti. Kalian nggak akan ketemu sama kejutan-kejutan yang kayak ini tuh kakak ini waktu itu emang udah pernah bilang sih, jadi nggak ada mental yang ditempa dulu gitu untuk bisa jadi ngerti gitu, jadi emang harus kalian yang langsung ngerasain. Ini kayak a glimpse of Isma gitu kan. Ada lagunya glimpse gitu kan. Glimpse of us. Kayaknya Joji ya di bawah ya. Oke, so sebenarnya kita punya dua pertanyaan yang sebenarnya secara tidak langsung udah diomongin ya. Misalnya bilang throughout your journey.
terus abis itu specific experience yang kayak mungkin tadi kalau specific experience kan tadi ada yang disebutin sama Davi ya dari dunia industri. Tapi kalau dari Manda nih, specific experience yang the most inspiring or kayak you can really ambil modal pembelajarannya dari itu gitu. Ada kayak quotes yang bisa kayak quotes dari situ atau kamu kayak buka ini eye opening banget gitu. Iya. Gimana ya? Karena itu tuh kalau diambil dari kelas-kelas nih, banyakan itu dari kumpulan-kumpulan kayak gitu yang akhirnya aku ambil bit by bit jadi satu gitu kan. Tapi kalau yang specific experience yang aku jalanin di sini tuh yang event itu sih. Kita buat event bener banget. Iya Sumpah sih. ya benar sumpah bener kok bener place-nya. Jadi itu kayak nggak ada 2 minggu kayaknya itu aku udah kepikiran lagi gitu loh sama event itu kayak ini eventnya harus jalan gitu kan Oktober. Airless tuh udah jalan gitu, dan itu kayak benar-benar mepet. Ini aku juga dibantu sama si Johan juga, dan kita tuh kayak benar-benar baru touchdown, masih nggak tahu orang-orang di sini kayak gimana. Spoiler alert ya guys, sebenarnya event ini tuh udah kita prepare dari Indonesia sih sebenarnya. Iya. Kita udah ada kepingin. Sebenarnya lucunya kayak kepanitiaan yang udah aku dan teman-teman yang lain setujuin dari awal tuh kayak berubah pas kita sampai sini gitu. Karena memang ada 1 dan 2 alasan ya. Banyak banget yang buat itu tuh jadi ya berubah karena kemarin itu kesibukan beda-beda ya. Kesibukan beda-beda. Kemarin tuh online aku dipercayain jadi PIC-nya, jadinya aku coba buat gitu kan. Dan coba buat kepanitiaannya yang online gitu. Karena aku juga yakin semuanya pasti pada prepare ISMA-nya itu gitu. Jadi kalau mau nge-push pun salah, tapi at least kita udah ada gambaran kayak kita bawa barang-barang apa yang kita mau bawa gitu kan. Tapi pas nyampe sini beda lagi ceritanya kayak gitu. Dan kayak benar-benar banyak komunikasi sama Pak Bagus sih karena itu PIC-nya kan kayak benar-benar pegangannya banget tuh beliau. And ya gitu, kita collaboration sama salah satu society di sini which is exciting banget sama Indonesian Society Indosok. Di sini banyak banget society-nya. Itu mungkin nanti bisa kalian coba dikit ya gitu. Bisa lihat profil Nottingham sih. Iya, Nottingham ya, banyak banget. Jadi kita collab sama mereka. Itu dibantuin juga sama Pak Bagus awalnya untuk kayak akhirnya ketemu dan discuss, and finally kayak kita ketemu teman Indonesia lain di sini. Gitu kan. We feel like home here. Iya, happy banget. Banyak orang Indonesia. Banyak orang Indonesia. Ternyata ya. Kita ketemu dengan Indonesia. Bukan pengajian ya. Iya. Ada pengajian. Spoiler lagi. Spoiler lagi. Futsal juga ada kan. Iya, jadi kayak banyak banget. Ya istilahnya quote-unquote drama, tapi yang aku pelajarin di sini itu mereka itu apa ya, hierarkinya tuh nggak begitu strict. Itu tuh nggak kayak Indonesia gitu istilahnya. Bukan maksudnya ngejelekin apa yang kita pakai di Indonesia, tapi dari mereka tuh gampang banget gitu. Kayak proposal literally kayak isinya tuh kayak acaranya itu apa, terus kayak budgetingnya tuh kayak gimana, kamu perlunya itu apa, terus feedbacknya ke kampus itu apa, kenapa kayak istilahnya yang kita approach itu, kenapa dia harus nolongin kamu kayak gitu, apa sih benefit yang bakal dia dapat gitu. Dan itu literally proposalnya kayak gitu dibuat, jadi kayak proposal sebenarnya sistem kebut semalam itu jadi, walaupun aku nggak rekomendasi ya, tapi itu kayak benar-benar proposal kayak gitu. Dimana kalau di Indonesia tuh kan ribet ya, kamu buat kalau kamu buatnya kayak gimana, harus ke organisasi ini dulu, diopen sama mereka, naik ke organisasi lain, terus akhirnya ke kampus, tapi masih di bawah ke petinggi kayak gitu, jadi kayak ribet gitu kan. Itu benar-benar caranya kayak udah kelar, proposalnya di attach, dimasukin Pak Bagus, terus dimasukin pihaknya itu. Terus kayak tinggal tunggu responnya aja gitu. Iya, gampang banget. Cuma mungkin memang ya timingnya tuh kayak kapan mereka bukanya itu kan kita nggak tahu ya, kapan kita ketemu gitu. Jadi tapi tuh kayak salah satu hal yang aku lihat tuh kayak gampang banget ternyata birokrasi. Jadi kayak langsung menuju kayak ini tuh acara ini di bidang apa sih yang bisa bertanggungjawabkan ini, langsung diarahkan ke sana. Jadi nggak semua tuh di satu tempat nggak gitu. semua diobok-obok. Dan kalau specialize nih another things that to learn ya. Tadi kayak udah konsen sama oke, kalau misalkan mau bisnis ini time maksimum, di sini pun juga gitu kayak specialize. Udah ya, kalau misalkan memang acara itu masuk situ ya itu yang akan handle. That is why it's benar, it's easy gitu. Dan itu tuh jelas gitu, kayak kalau emang kamu perlu kayak beberapa hal harus kontak siapa gitu. Dan itu sama kayak jatuhnya email ataupun kayak gitu, pokoknya semua email. We do emails a lot for professional purposes ya. Itu kalau misalkan kita mau engage sama orang-orang di sini, connect, tanya semua itu lewat email, nggak ada nanyain lewat WhatsApp, nggak ada nanyain lewat e-message.
soalnya kayak kamu nge-search namanya aja kadang udah keluar Yes. namanya gitu. Yes, that's true. Jadi kayak kamu bisa aja sebenarnya dapat email random dari orang yang mungkin tahu namamu gitu dan Iya. dapat tawaran kayak gitu. At least aku ngerasa kayaknya bakal ada yang kayak gitu-gitu di Iya, sini. iya. Itu kayak jadinya make it whole easier gitu loh. Kayak Iya. Iya. nggak se-awkward itulah nanya nomor Bener, tiba-tiba bener, kayak kita udah sedekat itu kah, kita belum kayak Ya, gitu kah. nggak ada message kayak Nggak gitu. ada. sih. Iya, Iya. jadi intinya ya profesionalitas ada di situ Iya. dan kayak ya udah kalau kita udah gunain email ya udah gitu. Iya. That's professional. Iya, ini mungkin lebih ke insight kayak siapa yang mau bikin acara, kalian mau Iya. bikin acara di Iya, sini. pasti kalian punya kayak kalau misalkan itu kayak pengennya nanti kalau punya Iya. acara ini punya acara ini. Harus sih, wajib itu. Ya, as a team sebenarnya as a team tuh kayak kalian pengen banget Iya. ngenalin gitu ke orang-orang sini bahwa Indonesia tuh Kayak gini unik loh. ya, Iya, unik dan lo harus tahu kan kalau di sini kita masih nanya they don't really know Indonesia but Iya, they know Bali. Iya. It's always Ah, been like iya, that. iya. Ini bisa It has kita- always been like that. Since kayak itu kan kayak emang udah dari lama banget Iya. jadi sekarang mereka Manda udah tahu muncul. nggak sih? Iya, ini ceritanya Manda sih gimana itu kayak. Iya kayak gimana ya, memang stereotipnya itu kayak gitu sih. Karena memang aku ngeliat banyak orang, maksudnya kayak foreigners gitu memang di Bali. Iya. Jadi kayak ya wajar kataku kalau misalnya mereka tuh jadinya apa-apa tuh taunya Bali. Iya. Maybe kayak those foreigners tell their friends yang kayak gitu-gitu kan. Tapi kayak ini suatu hal yang aku juga kasih tahu ke kalian gitu nih, kayak itu tuh nggak selamanya orang Indonesia, orang Bali tuh kayak langsung semua itu ngomong sama those foreigners gitu loh. Karena kayak kebanyakan tuh kayak nih Bali pasti pintar ininya, pasti pintar itunya gitu. Tapi kayak nggak samanya kayak gitu sih. Cuma memang kita tuh kebanyakan tuh beraninya gitu kayak approach mereka. Karena memang itu literally karena di Bali Dilihat tourism. sehari-hari gitu Iya, kan, kelihatan. Bali Iya. tourism kan. Jadi kayak Iya, memang dari situ memang bisnisnya kita gitu. Tapi ya jadinya kayak mungkin karena ya at least mereka tuh Bali aja lah dulu. Iya, Kita start from that gitu. Jadi kayak langsung ke Indonesia. Iya, Tugas- ngomong dari gitu. tugas dan kita nanti- sih itu. Iya, dan dari Bali nanti pasti kayak dibawa-bawa ke yang lain Iya, toh. Terus udah ada Jadi Lombok, iya, sebenarnya. jadi kayak kalau misalkan kalian tahu masa zaman sekarang masih Indonesia masih nggak iya masih, and that is Iya. why we really need to get them to Iya. know that Indonesia is exist, and kita yang jadi Iya. younger generation ini kayak ayolah Ya, gitu. terpacu Kita lah tuh ya, juga ayolah, iya, iya. Sometimes mereka dengar kita ngomong tuh one question yang selalu mereka nanya Malaysia. Ya gitu. Yeah, Iya. and Malaysia, Malaysia, They know a lot iya. about Malaysia, Iya, Philippines. kita ngomong Dari Malaysia. muka kita biasanya Philippines. Iya, Malaysia. dari bahasa tuh dikira Malaysia, Iya, gitu. Malaysia, Malaysia gitu ya. Indonesia. Ya, ini tugasnya kalian semua sih. Ini benar-benar tugas kita bareng-bareng sih sebenarnya. Iya, Ya, benar, sering benar. kayak ya keluarlah di dunia gitu. Muncul Iya, muncul iya, di dunia. iya. Aku ngerasa yang vokasi tuh nggak ada, maksudnya nggak ada push dari komite untuk buat event kayak gitu. Iya. Tapi kayak itu tuh udah Kepanggil. tertanam gitu loh. Iya. Itu kepanggil Kita tuh sendiri. harus memperlihatkan Indonesia di Iya, sini. iya, iya. Enggak That's what our teams do sebenarnya. Iya. di Kita sini. banyak banget buat event, kayaknya dihitung 3 kita punya event 3, nggak sih? Iya. Iya. Youth Pledge, Hari Pahlawan, Indonesia Heroes sama Days. yang terakhir itu. Iya. Iya, karena itu masuk Kalau ke balik, visinya Isma ya. Iya. Ya, Iya. Vismafo ya, Vismafo. Vismafo, Yang yes. pertama culture itu, yang kedua industri. Nah, Iya. itu jadi tolong dua-duanya itu digas. digaskan. Digaskan. Kalau di sini Digaskan. gaskan juga jadi Iya, bahasa gaskan. kita. Kita beda kan sama Isma Sarjana. Kalau vokasi ada industrinya dan itu Iya, lebih berat lah. Iya. Iya. Tapi itu fun kok. Jadi Fun. ya, at least mungkin kalau misalnya dari apa yang aku pelajarin itu kayak benar-benar. Iya, nggak rugi nggak sih? Iya. Nggak rugi. Nggak rugi. Nothing tulus gitu. Sumpah, memang udah kesini memang aja lah capek, kalian. ya. Memang capek banget. Ya. Mungkin kayak kita kalian tahu kayak mengurus ya, namanya bikin acara juga pasti capek dan sebagainya, tapi nggak rugi sama sekali. Kalian belajar, kalian connecting, kalian networking di sana. That's true. That connecting sih. Jadinya kayak kita tuh ketemu banyak orang yang istilahnya tuh kalau di Indonesia tuh susah gitu loh kamu untuk Nemuin ketemu that sama person. Kayak Iya gitu, gitu kan. itu tuh kayak kita tuh banyak banget kayak ketemu people yang berpengaruh gitu. Iya, iya. Yeah, but that's really Iya kan? Ini itu kita nggak bakal kasih tau kayak Ini gimana. for you to enjoy life. Iya, Ini jadi for you kayak to- itu kayak gitu. Jadi kayak katanya Pak Steven kemarin yang kita abis dari Bloomberg dan segala macam itu, Siapa nih? kayak the national di Siapa nih? komunitas Indonesia di situ kecil gitu loh. Jadi kayak kamu tuh bisa ketemu unexpected people di situ gitu. Dan dari event yang kamu buat itu, kamu tuh bisa engage sama mereka. Kayak kamu buat mereka ke Nottingham, Benar. kamu jelasin Indonesia ke Iya. local people di sini dan ke Secara mereka. Mereka kan pasti ngerasa terpanggil karena
komoditinya itu kecil gitu. Komoditinya kecil. Secara nggak langsung kamu juga kenalan sama Iya, jadi kamu kenalan sama mereka, you know them personally. Iya. Udah bukan beda lagi. Ketemu seperti sama ini. gubernur kayak teman gitu. Iya. Iya kayak teman. Kayak guru lah. Bisa bercanda. Iya, gitu. benar-benar. Iya. Iya, istilahnya punya conversation yang emang dia langsung kita Benar. tahu dari dia langsung gitu Iya. loh. Kalau di Indonesia tuh kayaknya kalian tuh perlu yang literally kayak convention, Convention. seminar, Iya, sampai ketemu iya, mereka. it's a big event. Iya, literally kamu sini tuh kayak, iya kayak Ya, face to face iya. gitu loh talknya. Dan maksudnya itu juga thanks to the University of Nottingham because itu adalah project mereka juga dan lain sebagainya gitu nggak Iya, sih? Dan iya. itu caranya itu Indonesia tuh sebenarnya udah move forward guys. Itu nggak kelihatan Iya. aja. Mungkin kalian juga belum tahu banyak gitu. Tapi mereka udah bener-bener banyak kota-kota yang memang dia sudah istilahnya belajar juga ke luar negeri ya, kita ATM dan lain sebagainya karena kita punya potensialnya, negara kita punya banyak potensi. Itu yang ngomong bukan kita, tapi salah satu orang dari Bloomberg nggak dia ngomongnya. Iya, Dan literally. kayak kita tuh punya banyak potensial, and cuman gimana aja caranya kita bisa ngolah itu jadi managing-nya. sesuatu yang this is Kalau Indonesia. ya dari dulu orang ngomong Indonesia itu surganya apa namanya kayak surganya bahan sumbernya semuanya dan sebagainya Resorts. kayak batu apa namanya dari batu bisa jadi tanaman itu itu benar. itu benar. Itu benar. Itu benar. Bukan jangan dan kayak kita bukan kayak oke kita emang good di resource-nya, tapi kayak kalau bisa Maintaining-nya, human ya. resource-nya pun Human juga kita resource-nya. pun makanya lewat program inilah gitu loh maksudnya. Iya, This jangan is why. ragu-ragu. Iya, jangan ragu, jangan maksudnya kayak there is a pressure, di kita pasti ada pressure. Ada pressure, Kita pasti. pulang dari sini kita punya pressure, tapi yang kita tahu adalah from that pressure itu sebenarnya jadi kayak ya memang harus ada movement itu buat Iya. Indonesia. Jadi kita kayak sampai sini tuh kompetitif kita untuk kayak ya nggak mau kalah juga Nggak lah. mau Kita kalah. negara kita, Benar. kita punya potensi, kita juga nggak mau kalah gitu. And that is why. buat diri kalian dalam pressure gitu. Karena Iya. manusia kalau dalam pressure biasanya Pasti try to- Iya, Iya, iya. drive-nya lebih. Iya, namanya flag or fight mode. Iya. Iya, benar. Terus kalau misalnya itu udah kelar gitu kan, you have story to tell. Iya. Nah, Exactly. that's Iya. yang nggak bisa Story kita. Iya. Kayak Isma tuh sekali. Iya, itu sekali. Itu Isma nggak ada Isma selanjutnya, maksud dalam artian untuk di tahun itu punya itu kayak cuma sekali gitu loh. Ya, jadi itulah kayak buat selanjutnya jangan takut bikin acara Iya. ya nggak sih? Iya, sama aku juga berpikir kayak gini. Aku seneng, yang buat aku seneng banget. Ini mungkin salah satu hal yang nyambung ke pertanyaan sebelumnya yang kayak apa yang kita rasain nyampe di sini tuh. Aku benar-benar kayak ngerasa ini tuh benar-benar ngebuat kita tuh open minded gitu loh. Iya. Kayak wow, ternyata dunia tuh See nggak the world. sekecil itu Yes, guys. that's It's not that Benar. small gitu. Kayak oh my god, kayak aku ngerasa mungkin kampus ini karena mungkin kita kebetulan dapat kampus yang sangat suportif ya. Iya, Terus literally kayak alhamdulillah. mereka tuh punya segalanya gitu. Dari society pun kayak itu Ya, literally enggak support banget sih. everything gitu. Enggak banget kayak udah kos aja udah elit udah Iya, bisa mau segalanya. Kita dapat terus gym juga. society, Dapat gym juga. dapat gym. Pokoknya mereka tuh semua tuh benar-benar Lengkap, suportif. lengkap Dan aku semuanya. tuh ngerasa kayak oh wow gitu. Jadi kayak benar-benar ngerasa kayak aku mau nyoba apapun di sini bisa gitu. Iya. And that benar, feeling benar. kayak benar-benar kayak gimana ya kayak itu tuh nggak sesempit itu ternyata gitu. Benar, Dan benar, aku tuh ngerasa senang banget ada program ISMA ini ya. Iya. Karena aku tuh ngerasa jadinya kita tuh nggak perlu nunggu S2 dulu lah, Iya. S3 dulu lah Hmm. untuk tahu rasanya Ya, ini tuh iya, kayak gimana keren gitu. banget. Paling Oh nggak my God, keren banget. punya drive banget. Iya. Dia drive dulu nggak sih? Dan Iya. nggak keluar Feeling dulu. dulu. Iya, Iya. benar. ya waduh. Yes. That's the bonus. Iya. That's the bonus ya. Iya, Pasti, iya. pasti. Jadi kayak nggak semuanya bisa afford ini. Oh my god, kayak ini tuh mahal banget Mahal. kalau misalkan di purchase sendiri dan nggak semuanya kita bisa. Tapi jadinya pengalaman ini buat at least ya kayak katanya Rizka tadi, human resource-nya kita tuh cara berpikirnya tuh udah beda gitu. Iya. Sebenarnya pun kalau misalnya dibilang bisa dipurchase pakai duit nggak bisa jadi beda. Isma di sini beda. Kayak kita dapat ilmu yang dari kita Isma Yes. ini beda sama yang didapat Yes. sama Regular student di sini beda. Ya, kita banyak dapat kelas itu yang staff only. Ya staff only gitu Iya, kan. karena kita kan Kayak associate, Iya, Kita associate. associate gitu ya, Associate, associate. gitu. Ya, ya. nggak that's full the- time student gitu. Iya, Ya, kayak Itu keren banget. plus sih itu sebenarnya. Kayak Plus. diverse banget kayak Diverse, benar. iya. Kayak menurut kalian gimana sih? Kayak diverse banget ya sih kayak. Iya. Diverse banget kayak makanya kayak aku tuh kayak bisa apa aja di sini gitu loh. Benar, Kayak nyoba benar. apapun kayaknya dari kalau misalkan aku ngerasa kampus ini ada behind my back tuh kayak I can do everything gitu loh. Iya, Jadi iya. kayak that feeling, Fasilitasnya ada semua. that feeling I want all of you guys Benar. to experience that. Kayak itu tuh keren banget. Dan bawa katanya Pak Bagus kemarin itu yang dari masuk ke Davvi juga, kayak di Indonesia tuh kebanyakan peraturan. Ya, Iya, birokrasi. ya birokrasinya tinggi. Yes. Jadi kita tuh
tend to question a lot of things, tapi kayak kita tuh takut break the boundaries gitu loh, break the stereotype gitu. Iya, ada Which is- quotes-nya itu. Iya, di sini, which is di sini kayak mereka tuh Ya, ada quotes. yang dilarang tuh beberapa hal aja, dan you were allowed to be creative gitu. Iya. Jadi kayak kata Dev gitu sama yang di experience sama Rehan juga kayak, oh ternyata bisa kayak gini ya gendernya gitu, bisa kayak gini gitu. Jadi kayak itu tuh suatu hal yang mungkin kayak kamu bisa dapetin kalau misalnya kamu tuh keluar dari comfort zone kayak ikut ISMA kayak gini. You can do everything unless it's prohibited. Iya, unless it- Iya. It's the mindset. Iya, It's the mindset. itu. Overall, Ini it's yang the mahal. mindset. Iya. Ini Overall, yang it's the mahal. mindset and Itu- how you see gitu loh. Itu bisa di-apply ke semuanya. Gak Yes. cuma ke bisnis kayak ya tahu sendiri lah. Kalau di sini tuh ya itu benar juga. Iya. Alright. Okay. Relationnya mahal, mindsetnya mahal. mindset mahal. Ini bukan kayak masalah kosan yang mahal, Iya. pendidikan yang mahal, Kalian tapi kayak juga yang bawa ya. pulang gitu loh. Belajar Iya, life dibawa pulang management tuh juga. mahal. Iya, Life benar. management ya. Iya, Iya. karena You live kalian your juga own. dikasih Oh, iya, duit iya, iya. itu, Life management. ya duit itu kan sekian dan kalian harus manage supaya itu To cukup. live. Dan juga kalian life manage health Health-nya pribadi Iya. sendiri. Iya, soalnya di sini tuh Iya, iya, really iya. consider the health of myself, Mental myself, juga. body. Oh, Iya. Mental. Kayak- Di sini banyak well-being support. Well-being Iya, support. sumpah. Kayak di sini kalian kan ngerasa gak sih kayak Wah, sebenarnya Makanya kayak di sini Harus kayak kesini. UOM tuh kayak ngejagain itu loh, safety netnya semuanya gitu Iya. di sini kayak oh my god. Sport village-nya wah, keren. Lalu tiga luas gitu ya. luas banget gitu. Kalian di sini I ngerasa gak sih? think that's yang sports village di sini tuh paling besar di UK. Iya, kayaknya. iya, iya. Paling besar di Iya, UK. iya, iya, iya. Iya iya, benar. Ya itu salah Gymnya satu sih memang gede alasan. banget. Kevin Ross gede banget. Wah sih. itu wah benar. Aku rasanya baru kayak pas nunggu di depan tuh Iya. kayaknya mereka tuh habis loaded kayak Nggak cuma ini baru gitu Iya, loh. nggak cuma gym ya, sepak bola, futsal. Jadi gini. basket. Kalau Kalau kalian Renang. iya, kalau lengkap semua sih. Iya gini, coba lu dari lu Jo, dari lu Badminton. ngomong aja. Apa namanya kan semuanya kan di Sportless semuanya udah ada. Jadi Iya, kita bener. udah ada dari gym, basket semuanya sudah ada kayak lapangan lengkap semua gitu. Benar semua. Nah, kayak apa namanya? Kayak dari kalian kan di sini kan juga ngerasakan kayak udah sering apa namanya? punya alone time sendiri. Terus Nah, kalian udah banyak mikir betul. juga pasti di sini kan. Hmm. Kan pasti kayak gitu kan kayak kalian pergi ke luar negeri sendiri dan sebagainya punya alone time dan sebagainya. Kayak kalian awal namanya juga ngerasa gak sih kayak kalian tahu banyak hal baru dan sebagainya. Mulai Iya. pasti questioning a lot of things kan. Yes. Iya. We're questioning a lot of things. And we tend to think kayak ini kok di Indonesia gimana ya? Ini kok di Indonesia gimana ya? Gitu. Ini kalau di Indonesia bisa kayak gini, ini bisa banget loh. bisa Ini kayak gini. kayak benar-benar proses pendewasaan sih. Iya, di Nah. sini Kayak wah. ini orang tua tuh kayak lepas gitu loh dan Iya, kayak life decision making juga kita sendiri Ya, di sini. decision making. Di Kamu sini kita mau bener-bener nggak? sendiri Iya, ya. iya, Ini iya. pilihan loh sebenarnya Iya, iya. gitu. Pilihan kamu Bener, memang mau bener. yang kayak gimana kehidupannya di sini. Apalagi gitu. kalau kalian sudah dapat offer atau apa ya, sebuah opportunity yang besar Yap. gitu, kalian bakal bimbang. Dan Nah, itu dia. Bakal ya. Ya, itu dia. Questioning a lot of Jadi things. life management itu adalah yang dilatih di ISMA ini. Iya, oke. Gila sih, alright. keren banget. Wow, it's been an amazing, Amazing journey. Journey for us and an amazing discussion Ya, juga. discussion juga kayak- It's ini Ya, kayaknya longest juga lah Enggak sih. juga gak sih? Jadi We kalian don't really know the next part is gonna be this long too, but ya. but yeah, if we're talking Ya about bear with us. yeah, bear with us. Tapi if we're talking about our educational system di sini, Cultural, pengalaman kita di sini, cultural mindset, experiences, experience, industry experiences, knowledge, it's everything lah. it's just a lot of Jadi- a bunch. Jadi kan kalau kalian bilang ISMA itu cuma pelajaran dan sebagainya, no. No, Isma It's not cuman about asik-asikan doang. Ya, ini buktinya ada Itu dua orang di cuma sini yang di kita. pos aja. Ya, Tapi kita nggak mungkin post everything gitu loh. Iya. Kayak it's behind the camera guys. iya Kita nggak kayak mungkin lagi fire alarm gitu. iya kayak di Indonesia pun Kayak kita gitu nggak sih, mungkin- everything di sana. Alarm Alarm, guys. panik, fire Panik, alarm guys. gitu ya. Ngapain lu? Buka tidur ya? Ya tugas ya, aduh pasti capek, aduh kasihan. Ini nggak mungkin kayak gitu ya. Tidak share. Oke, so that's Iya. all from us ya. Kayaknya Gitu. that's all from us. Ini Ini sebenarnya sebenarnya nih kayak- kalau kalian lihat juga waktunya nih. Aduh, record ini sebenarnya podcast iya ini. sih, record ini panjang banget dan Panjang banget. kayak apa namanya kalian pasti kayak wah ini kok apa namanya podcastnya luas banget gitu, diverse banget topiknya dibahas dan sebagainya. Tapi itu memang that's Yeah. ISMA gitu loh. That's It's ISMA really for you. hard to put in one time Yeah, in one place. time place, yeah. Because there are so many things that you can do here, you can learn from it, here and yeah. there. Dan kalau misalnya kalian penasaran banget ya tadi apa namanya Davi sama Amanda kita bisa taruh juga Iya, nanti iya, akun kalian mereka dia- di bawah sini. Colek-colek lah nggak apa-apa. Iya, tanya-tanya Langsung banyak kasih hal tanya-tanya. gitu. Apalagi kalau misalkan soal prosedur dan sebagainya tanyain sama yang udah dapat sharing information di sana, bisa langsung sama Davi lah. Iya kan ya. Mungkin kalau misalnya dia mau cerita dan sebagainya itu kan. Iya betul. Ya udah kalau kayak gitu. Gimana jangan nutup ya capek juga gimana ya, udah gila banyak banget harus Kayak- ceritain.
semua throwback karena emang ini juga kita buatnya udah mau deket pulang ya. Deket pulang. Jadi let's Thanks meet a lot. in the next part of our podcast. See you guys. Bye. Bye.